ya bidang industri tentu perencanaan ini hal yang harus dilakukan kan di awal kan. Kalau di bidang lingkungan hidup ada namanya sistem manajemen lingkungan ya, ada PDCA itu loh, planning, do, check, action. Jadi sebelum kita ngelakuin sesuatu ya harus direncanakan dulu. Kalau nggak ada perencanaan nih bisa kacau ya, mungkin losses atau kerugian atau lain sebagainya. Sama juga dengan halnya di rumah tangga atau kita ya sebagai masyarakat biasa. Nah ini ternyata sadar atau tidak sadar ya kita itu menghasilkan sampah yang cukup banyak gitu ya kalau kita akumulasikan. Nah lalu sampah plastik Indonesia itu mencapai 64 juta ton per tahun. Ya, bayangin ya 64 juta ton. Nah, itu berapa banyak gitu sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia. Lalu 3,5 juta ton dari sampah plastik tadi itu terbuang ke laut. Nah, ini macam-macam nih kejadiannya ya. Ada yang memang tidak disengaja seperti kayak plastik kresek itu ditempatkan ke tong sampah, kalau misalkan pengelolaannya tidak bagus itu bisa diterbangkan oleh angin masuk ke badan air istilah kami ya, atau sungai atau danau gitu ya, atau mungkin ada yang langsung ke laut. Nah, misalnya di Taplau itu kan banyak UMKM yang jualan gitu ya, masyarakat setempat jualan, lalu kan ada kemasan plastik. Nah, kadang-kadang ini sudah dimasukkan ke tong sampah, namun karena anginnya kencang ya di pinggir laut, nah ini jadi si kantong kresek ataupun plastik yang ringan itu terbawa oleh angin masuk ke laut. Lalu yang disengaja, nah masih banyak itu yang buang-buang sampah sembarangan gitu ya, ke sungai, ke badan air. Nah sehingga ini langsung masuk ke muara dan langsung masuk ke laut. Nah ini banyak sih di daerah-daerah wisata yang kebetulan berada di pinggir laut ya. Ini banyak banget kejadian yang saya katakan tadi. Lalu sebanyak 70% sampah plastik berpotensi masuk ke laut Indonesia. Jadi 70% itu maksudnya dari 64 juta ton, nah itu 70%-nya berpotensi masuk ke laut Indonesia. Kenapa? Karena kan kita banyak nih daerah perkotaan kita itu, kota-kota besar itu banyak di pinggir laut. Coba deh kalau di Jawa aja kayak Jakarta gitu ya, lalu Semarang ya. Kalau Bandung sih ini ya, tapi dibuang juga, cuma kan dia melewati sungai-sungai dulu baru ke laut. Lalu Surabaya gitu ya, Makassar, Kota Padang, Medan, itu kan rata-rata kota-kota besar yang berada di pinggir laut. Balikpapan juga ya, Balikpapan, Samarinda. Nah, sehingga potensi itu besar banget ya kalau kita tidak kelola di awal. Ya, saya sebelum masuk ke berdayanya ya, saya pengen lihatin dulu fakta yang ada. Lalu dari daur ulang yang sudah dilakukan oleh pengusaha ya, ini kan para pengusaha ini, itu baru sekitar kecil dari 10% dari total sampah. Anggap aja ya 64 juta ton sampah itu, sampah plastik itu bisa didaur ulang semua, anggap ya. Nah, itu hanya kecil dari 10%-nya. Berarti berapa tuh dan hitung-hitungannya? Kalau anggap 10% berapa? 6,4 ya? Iya. Nah, 6,4 juta ton berarti ya per tahun yang bisa. Nah, sisanya, bayangin sisanya ya, berarti ada sekitar 58 atau 56 ton ya. Itu kemana gitu loh. Ya, nah ada yang masuk laut, ada yang masuk TPA sampah. Nah, yang masuk TPA sampah ya kayak beginilah ya. Nah, ini kayak Bapak gitu ya. Kalau yang masuk ke kantong ya jadi uang, oke lah, nggak usah lah kita bahas itu secara detail ya. Nah, cuma kalau yang nggak ini, yang 50 juta tonnya gimana? Kemana? Anggap tadi ada berapa yang masuk ke laut, nah sisanya masuk ke TPA. Atau bahkan dibakar gitu ya, dibakar. Yeah. Jadi, nah ya saya mau ngangkatin namanya TPA ini karena banyak paradigma yang masih banyak masyarakat yang mikir kalau ya udah nggak apa-apa kita ngasilin sampah, nggak masalah gitu ya, nggak usah pakai reduksian, nggak usah pakai minimasi pengurangan, yang penting kan kita masukin sampahnya ke tong sampah lalu dibawa oleh petugas itu ya, yang penting kita tertib sampah ya, tertibnya dulu nih. Nah ternyata ya pemikiran seperti itu tidak benar juga gitu ya. Karena apa? Karena Bapak Ibu harus tahu juga yang namanya TPA gitu ya. Pertama dia lahan terbatas gitu ya. Lalu Bapak Ibu harus tahu juga proses yang terjadi di TPA itu seperti apa. Nah ya, kalau sampahnya tercampur gimana? Apakah bisa diolah? Nah, menurut peneliti ya, dosen-dosen saya, itu kalau udah tercampur itu nggak susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan pengolahan ya.
Nah, makanya ini juga harus dipikirkan. Oke, Pak, kita pilah di awal, tetap kita ngasilin, tapi kita pilah di awal. Ya sama aja. Itu aja udah banyak itu pengusaha sampah baru sampai 10 kurang dari 10% yang didaur ulang ya. Ya intinya pasti banyak residu dan jenis sampah plastik itu banyak banget. Tidak semua bisa sampai saat sekarang ini ya, belum semua yang bisa kita daur ulang ya. Seperti kayak kemasan yang multi layer ya, yang ada aluminium di dalamnya itu loh. Kalau beli ciki-cikian gitu ya, nanti buka kemasannya dalamnya kayak ada aluminium foil gitu ya, atau aluminium lah ya. Nah itu susah banget untuk bahkan belum ada lah teknologinya gitu, kecuali itu bisa dipisahkan. Nah sampai sekarang ini belum bisa itu dipisahkan, gitu ya. Atau mungkin saya nggak tahu juga sejauh ini itu belum ada industri yang mau ngolah itu. Nah, tapi kalau botol-botol plastik ya banyak gitu loh, banyak yang botol plastik mineral itu banyak banget yang bisa daur ulang. Nah, cuma faktanya, nah ternyata sampah-sampah kemasan itu banyak banget. Nah, di TPA juga yang harus Bapak Ibu ketahui itu TPA ya rata-rata di Indonesia ini atau kebanyakan yang saya ketahui itu banyak juga ternak-ternak yang dilepasin di sana, gitu ya. Ini kita ngomongin lingkungan dulu, belum ke human-nya ya. Nah, kalau yang si foto Bapak ini humanismenya gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari proses juga ternyata banyaknya yang disengaja dimasukkan ke dalam hewan ternak yang masuk ke dalam TPA itu makan sampah-sampah. Nah, bayangin ya, sampah ini banyak kategorinya ya, ada sampah domestik, ada sampah yang berbahaya. Nah, bayangin kalau sampah berbahaya ketemu sama sampah yang nggak berbahaya kan akan jadi berbahaya ya. Sama lah plus sama negatif, dia jadi negatif misalkan ya kalau dikaliin. Betul nggak ya? Kalau salah saya nanti dikoreksi ya. Ya intinya adalah kalau prinsip di sampah itu Bapak Ibu ya, kalau di aturan yang saya pahami, kalau sampah yang jelek atau karakternya buruk mengkontaminasi yang karakternya tidak buruk, dia akan menjadi buruk. Jadi kategorinya dia akan jadi buruk. Kira-kira seperti itu. Nah ini sampah tercampur ya. Ini kebetulan di blur ya di belakang ini. Itu parah banget. Saya alhamdulillah dapat kesempatan ke TPA air dingin waktu itu di Kota Padang. Nah, saya rasa sih pengolahan sampai saat sekarang ini belum baik ya. Bahkan mungkin lebih buruk dari tahun 2008 pertama kali saya ke TPA air dingin ya. Karena di TL wajib ya kita ke main-main sampah gitu ya. Lalu hewan ternak tadi diternakan di sini gitu ya kira-kira. Nah, lalu dia makan tuh. Nah, banyak. Nah, boleh cek nanti hewan ternak daging yang terkandung dalam hewan ternak yang diternakan ke dalam TPA. Nah, saya dulu waktu jadi mahasiswa itu ada penelitian juga, tapi bukan dari TL ya, dari farmasi kalau nggak salah. Itu farmasi atau peternakan ya. Jadi dagingnya itu mengandung logam berat. Nah, logam berat hati-hati Bapak Ibu, kalau dia sudah banyak terakumulasi di dalam tubuhnya kita, dia akan merusak sistem sarafnya kita ya, atau dia akan merusak genetika kita karena logam berat ya dia merusak genetikanya kita sehingga bayi-bayi mungkin calon-calon bayi yang lahir itu bisa cacat atau sebagainya, atau dia IQ-nya jadi rendah gara-gara si logam berat yang banyak. Nah ini karena momennya mau kurban ya, nih mungkin teman-teman yang dari Ziswaf ada yang hadir gitu ya. Nah hati-hati milih hewan kurban, tanya gitu, ini hewan kurbannya itu diternakin di mana gitu ya, tanyain. Oke, nah kan ini ibadah juga buat kita sebetulnya ya. Persiapan ya. Lalu sisi humanismenya, nah ini bapak-bapak udahlah nggak safety ya, lihat nih bajunya kotor sekali, lalu ini zamannya COVID juga kan, bayangin ini sampah-sampah COVID, nah ternyata itu sampah masker-masker bekas itu banyak yang masuk ke TPA, bahkan banyak masuk yang ke laut. Coba bayangin kalau tidak dihandle oleh orang yang tepat gitu ya, kita nggak bisa serta-merta percayakan semuanya ke DLH, karena DLH itu juga banyak kekurangannya gitu ya. Nah, jadi ini loh, bayangin suasana COVID, masih COVID, lalu dia nggak safety, ngerokok lagi ya, bayangin itu, penyakitnya banyak banget gitu. Nah, bayangin juga anak-anaknya, berapa uang yang hanya mereka dapatkan dari sini. Itu mungkin topi yang dipakai sama bapaknya, mungkin topi bekas yang ada di sana. Nah, ini yang harus jadi perhatian juga, Bapak Ibu. Oke, nah saya masuk aja ya cepat ke berdaya dengan sampah. Nah, ada peluang nggak Bapak Ibu kita kira-kira ini bisa berdaya dengan sampah gitu ya? Gimana sih agar kita bisa memberdayakan sampah gitu yang ada sehingga bermanfaat buat kita? Nah, ada satu hal yang menarik juga sih yang saya pengen share ke teman-teman semua. Dulu ya waktu kita sekolah ya, mungkin dari SMP udah belajar biologi mungkin ya. Ya, kita belajar ekosistem gitu ya. Atau mungkin yang SMA jurusannya IPA gitu ya, atau sains atau ilmu alam gitu ya. Nah, kita belajar salah satunya di biologi gitu. Kalau di alam ini ada namanya rantai makanan, betul ya?
rantai makanan dulu ya. Lalu kita itu manusia ditempatkan di piramid yang paling tinggi. Jadi kalau ada piramid, kita di puncak piramid gitu loh. Kita rajanya ya. Raja kalau di rimba rajanya singa gitu ya. Kalau di alam rajanya manusia gitu ya. Ya faktanya begitu juga ya. Kadang manusia ini meskipun kalau head to head dengan singa mungkin kalah gitu ya, tapi faktanya ya dia merusak habitat, ya udah si singanya kalah gitu kan. Jadi memang egois lah kalau kita lihat gitu ya. Kita paling tinggi gitu loh ya. Kita yang merajai semuanya. Nah, padahal sebetulnya tidak begitu juga gitu ya. Kita justru memanage itu ya sebagai manajernya itu, gimana rantai makanan yang sudah ada itu berjalan dengan baik. Nah, secara alami ya Allah ciptain alam ini secara sempurna. Kita harus yakin itu, tidak mungkin ada ciptaan Allah ini yang sia-sia gitu ya. Meskipun sekarang ada virus ya COVID itu ciptaan Allah gitu ya. Tapi itu kita yakini itu bukanlah hal yang sia-sia diciptakan sama Allah. Meskipun itu jelek gitu ya dampaknya ke tubuh kita. Itu yang pertama yang harus kita yakini. Nah, lalu yang kedua, kita harus memperbaiki pola pikir kita sebagai manusia lah atau sebagai masyarakat. Bahwasanya sih kita di alam ini saling bergantung, teman-teman atau Bapak Ibu semua ya. Tidak ada yang mendominasi gitu loh. Dan tidak boleh sebetulnya. Karena apa? Karena kalau misalkan ada yang mendominasi atau di luar koridor ciptaan Allah misalkan ya, nah itu akan terjadi yang namanya pasti ada gangguan. Contoh kita manusia ya. Manusia kita lahir sehat gitu ya, lahir dalam keadaan sehat, lalu sempurna gitu ya, meskipun definisi sempurna ini macam-macam ya, tapi pada intinya secara alaminya ya kita itu lahir atau secara pendekatan imannya pasti kita ini adalah lahir secara sempurna. Lalu ketika sempurna tentu Allah udah nyediain nih makanan yang sehat-sehat di alam, lalu kita diminta dalam Al-Qur'an ada ya idamnya kalau nggak salah ya. Iya, Diciptain buah-buahan gitu ya untuk manusia, dan ya artinya jangan melampaui batas aja. Allah ciptain sesuatu, silahkan nikmati, tapi jangan melampaui batas. Nah, ini yang kata kuncinya melampaui batas. Nah, kita manusia yang berada katanya di piramid paling tinggi ini sudah melampaui batas gitu ya. Melampaui batas sehingga terjadilah namanya penyakit. Kalau saya baca-baca buku JSR itu ya, karya Dr. Zaidul Akbar, ada penyakit degeneratif ya. Allah ciptain minyak gitu ya. Nah, minyak goreng gitu loh, atau sawit gitu untuk jadi minyak goreng, lalu kita konsumsi sebatasnya aja gitu loh, jangan berlebihan, jangan sampai minyak gorengnya digoreng sampai 10 kali gitu sehingga susunan kimianya jadi merusak tubuhnya kita. Nah, itu yang namanya berlebihan. Nah, itu salah satu contoh. Atau kita masukin makanan yang kira-kira yang memunculkan kanker gitu ya, akan mengakibatkan kanker di tubuh kita. Nah, sama hal dengan lingkungan begitu. Lingkungan ini sebenarnya kalau kita sebagai manusia gitu ya, kita hidup lalu kita pasti menghasilkan limbah, tuh limbahnya itu adalah makanan bagi yang lain gitu. Bisa kita tinja itu makanan dari bakteri yang lain. Lalu kita menghasilkan CO2 gitu ya, pembakaran sempurna ya. Ini kalau teman-teman mesin itu ya, kalau ketemu pembakaran sempurna itu salah satunya adalah menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini itu makanan buat makhluk hidup yang lain. Nah, tapi kalau CO2-nya banyak dihasilkan dari industri, nah Idam nih kebetulan di PLN ya, batu baranya banyak banget dibakar. Nah, CO2-nya muncul kan. Padahal CO2 itu nggak ngapa-ngapain, tapi kalau dia banyak, nah dia akan menjadikan bumi menjadi panas. Nah, ingat ya, CO2 itu dibutuhkan loh Bapak Ibu ya. CO2 itu dibutuhkan. Dia bukan musuh, tapi kitalah yang menjadikan dia musuh gitu loh. Kenapa? Karena kita berlebihan. Nah, ya. Oke, nah lanjut nih. Jam berapa Idam? Saya kalau ngomong itu panjang tapi ya. Oke, nah paradigmanya. Ini paradigma baru. Sebenarnya ini bukan baru Bapak Ibu ya. Yang baru itu mungkin circular economy ya. SDGs ini termasuk baru 2014. Nah, kalau yang triple bottom line teori ini dikenalkan oleh John Elkington ya 1988. Beliau itu entrepreneur gitu loh, lalu penulis juga gitu. Lalu dia membuat standar kesuksesan dari sebuah perusahaan gitu. Nah, kapan perusahaan itu dikatakan sukses? Kalau dia bisa menyelaraskan ketiga ini. Jadi dibikinkan diagram Venn ini ya. Nah, diagram Venn lalu ada irisan di tengah-tengahnya. Apa? Pertama dia harus mikirin planet-nya. Ya, karena kenapa? Karena kita hidup di alam gitu loh. Nah, gimana praktek-praktek pengambilan sumber daya alamnya seperti apa gitu ya. Lalu people, nah masyarakat ini termasuk juga adalah pekerjanya. Nah, ketika dia melakukan kegiatan usaha, nah bagaimana kondisi karyawannya, apakah safety, apakah
sisi-sisi humanismenya ada gitu ya. Ya misalkan ada tunjangan segala macam, oke, itu sisi sosialnya. Lalu profit. Nah, profit tentu tujuan kita berusaha tentu menghasilkan profit. Nah, cuma bagaimana menyelaraskan ini gitu loh. Nah, masih banyak industri di dunia ini yang belum mampu menyelaraskan ini gitu loh. Meskipun sebenarnya konsep 3P ini ya, people, planet, people, profit ini itu sudah lama juga sudah cukup lama juga diimplementasikan di dunia industri ya. Contohnya adalah hadirnya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah, di mana kalau orang lingkungan bilang sekarang tuh nggak CSR lagi ya, karena CSR ini kebanyakan tuh sifatnya charity aja, Dam, ya, Bapak Ibu yang lain ya, ngasih donasi, ada kebakaran ngasih, ada. Nah, tapi nggak dibangun kesustainable-nya. Nah, sehingga masyarakat itu bergantung banget yang namanya dengan dana CSR ini kan. Nah, kayak di Padang itu kan, kayak Semen Padang, semua proposal kan masuk ke Semen Padang. Kita waktu mahasiswa kan, dapat di 10 juta, 5 juta tuh bahagia banget. Paling besar tuh biasanya porsinya dari Semen Padang. Nah, begitu tuh kebanyakan dengan adanya CSR. Nah, sekarang orang-orang lingkungan ini atau di lingkungan hidup ya di Kemen LHK itu merubah paradigma jadi namanya Komdev. Nah, kalau Idam pernah berhubungan dengan proper gitu ya, pernah otak-atik proper gitu ya, timnya proper, itu bakalan tahu Komdev itu apa ya, community development. Jadi gimana bangun masyarakat yang mengakomodasi 3P ini gitu loh ya, di sosialnya terbangun bagus, ekonominya maju, lalu lingkungannya juga terjaga. Lalu hadir nomor 2 itu SDGs, Sustainable Development Goals 2015 ini ya, atau di bahasa Indonesia kan adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini di bawah Kementerian Bappenas ya. Atau Bappenas lah ya, Kementerian BPN atau Bappenas. Ini ada 17 goal, nah ini nggak usah kita bahas lah. Intinya ini tools yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk konsep bagaimana memberdayakan sampah ya menjadi hal yang bermanfaat gitu. Nah, terakhir ada namanya sirkular ekonomi. Nah, ekonomi apa? Sirkular ya, melingkar gitu ya. Nah, selama ini kan mungkin Idam ya di industri ini mungkin udah belajar juga ya. Saya rasa yang industri wajib belajar lah sirkular ekonomi ya. Nah, dulu kan kita mengenal namanya linear ekonomi ya. Nah, linear ekonomi itu ya ambil sumber daya, lalu proses, lalu buang. Itu namanya linear ekonomi ya. Jadi itu nggak mau tahu mau limbahnya seperti apa gitu ya, mau diapain, mau merusak lingkungan atau enggak. Nah, itu tidak terlalu dipersoalkan. Nah, sekarang muncul terus baru kan sirkular ekonomi ini di mana kita harus mikirin dari awal. Jadi ada istilahnya rating gitu ya, berpikir ulang. Bagaimana caranya kita ngambil raw materials yang ada di alam itu gitu ya, sebijak mungkin gitu loh, setepat mungkin gitu loh. Nah, lalu diproses setepat mungkin, ada efisiensinya di sana dan lain sebagainya ya sampai ke proses limbahnya. Nah, kalau bisa produk yang kita hasilkan itu zero limbah gitu ya, meskipun ini sulit juga mewujudkannya. Setidaknya ya, pun tidak zero limbah atau zero waste gitu ya, setidaknya limbahnya itu kecil dari yang biasanya dan aman gitu lah ya. Bahkan ini bisa konsumsi lagi gitu loh. Maksudnya limbahnya bisa diputar lagi ke sistem sehingga bisa dipakai jadi bahan baku lagi. Nah, ini prinsip sirkular ekonomi. Artinya meminimasi pengambilan sumber daya yang ada lalu efisiensi di kegiatan. Setelah itu dengan tujuan adalah untuk mengurangi sampah atau limbah yang ada. Nah, ini ya, ini paradigma baru yang harus kita bangun. Nah, Ecovisi insya Allah menuju ke sini. Nah, apa yang bisa kita dayakan tadi ya? Nah, pertama adalah kita bisa bikin kompos. Nah, kompos ini metodenya banyak banget, Dam ya. Ya banyak banget metode kompos ini. Saya sering diskusi juga dengan dosen ya. Ternyata ya dulu ya waktu kita kuliah mungkin saya kuliah itu di TL mengenal kompos itu ya seperti teman-teman mengenal yang lain lah ya, kayak dari kotoran hewan, kotoran kohe gitu ya, kotoran hewan, sapi, ayam, lalu kompos mengompos makan sisa-sisa makanan gitu di dalam karung atau ditimbun. Nah, sama gitu. Nah, ternyata ketika kita lebih dalami lagi, nah penelitian ke arah pengomposan ini juga semakin berkembang gitu loh, Dam. Ya. Jadi ini banyak banget kira-kira yang bisa kita hasilkan kompos ini. Nah, saya waktu masih tinggal di Cikarang ya, jadi waktu kerja di perusahaan yang lama sebagai seorang trainer, nah itu saya pernah diskusi dengan peneliti yang ada di BPPT. Nah, beliau ini mengembangkan vermikompos ya, kompos dari dari vermi ini cacing tanah ya. Nah, cacing tanah itu bernilai juga, Dam ya. Jadi dari sisi, nah nilai ini, hati-hati teman-teman ya, nilai yang saya maksud ini, yang bernilai ini tidak hanya kita mengkonversikan dalam bentuk uang ya,
tapi bernilai artinya menjaga keseimbangan alam juga ya, kesustainable alam juga. Jadi jangan semuanya dikaitkan dengan uang gitu. Nah, bernilai gitu loh. Nah, dia bisa jadi pakan lele segala macam gitu. Lalu dia ngembangin juga yang pakai belatung ya, bukan magotnya BSF ya, tapi ada belatung. Nah, belatung ini belatung lalat biasa. Nah, ternyata itu juga bernilai ternyata teman-teman semua. Tapi saya tidak akan bahas detail di sini ya, nanti kita diskusi aja. Lalu yang kedua ada namanya ekoenzim ya. Nah, ekoenzim ini adalah enzim yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah rumah tangga. Tidak semua sampah bisa di ekoenzimkan ya. Nah, ini fungsinya buat apa dah? Banyak banget, kalau mau dikomersialkan silahkan ya. Ini untuk mensubstitusi bahan-bahan kimia yang dinilai mencemari, merusak lingkungan lah ya, seperti saya nggak sebut merek ya. Pokoknya bahan-bahan pembersih lantai kamar mandi gitu loh, Dan. Nah, yang selama ini kan dia itu masuk secara bahan dia B3 kan, karena kalau kena tangan iritasi, tangannya gatal-gatal ya. Ini teman-teman mungkin udah pernah belajar limbah B3 ya, bahan berbahaya beracun. Nah, ini kalau yang saya maksud tadi ya, yang apa namanya itu, cairan untuk pemutih segala macam, itu kalau kena tangan itu kan dia akan gatal-gatal. Nah, itu ciri khas iritasi ya. Jadi cairan itu dia bersifat berkarakteristik mengiritasi gitu. Nah, ekoenzim ini agak beda ya. Nah, ini dari alam juga sebenarnya. Jadi sama sampah, berapa sampah dapur itu bisa kita fermentasi, jadilah ekoenzim yang bisa mensubstitusi, menggantikan yang tadinya mungkin merusak lingkungan, nah yang ini aman bagi lingkungan gitu loh ya. Ini kalau di Padang ada komunitasnya, silahkan gabung ya, komunitas ekoenzim. Ya lumayan lah ya, ibu-ibu, mama bisa menghemat duit gitu ya. Dan ini dari sampah ya, sampah gratis loh ya, sampah gratis. Oke, yang menghemat duit beli ini ya, beli pembersih lantai dan segala macam. Nah, ini yang mau dikembangkan sama Ecovisi ini, kebetulan Dasukri ada juga ya. Nanti kita akan diskusikan juga. Saya nyebutnya sebagai sustainable protein, atau ini mungkin istilah umum juga ya, sustainable protein. Kenapa? Karena kita mengembangkan makhluk hidup ini yang namanya maggot BSF ya, atau larva BSF, black soldier flies, salah satu jenis lalat yang ada di alam ini ya. Nah, keunggulannya adalah si lalat BSF ini dia tanda kutip ramah lingkungan ya. Karena apa? Karena dia tidak pernah hinggap di kotoran manusia gitu ya. Jadi cukup bersih lalatnya. Dan dia hanya ketika dia fase lalat itu dia tidak makan apapun, yang penting ada air gitu ya, tapi dia tidak makan apapun ya. Kawin lalu mati gitu ya, menikah lah ya, menikah mati, kawin lah ya, mana kalau hewan nggak ada yang menikah ya. Nah, kawin bertelur mati gitu ya, habis bertelur baru mati. Nah, bangkai lalatnya pun itu punya protein yang cukup bagus. Nah, kita ngomongin si larvanya dulu ya. Nah, larvanya ini dia rakus banget terhadap jenis makanan organik ya, organik tertentu gitu. Tidak semua juga yang bisa dimakan oleh si larva ini. Nah, setelah diteliti ya, saya teman-teman di Pariaman ya, saya juga tergabung di komunitas di Pariaman ini. Nah, itu ditelitilah si magotnya, ternyata proteinnya cukup bagus ya, cukup bagus, dan kita berharap banyak gitu ya dari sistem yang akan kita kembangkan ini untuk menguraikan sampah-sampah makanan gitu ya. Jadi kenapa sustainable? Karena kan setiap hari kita ngasilin sampah ya. Sampah diuraikan, misalnya sampah sayur, sampah daging, bahkan bangkai seperti bangkai ayam ya, bangkai lele atau ikan-ikanan itu bisa diproses lewat teknologi atau lewat maggot ini. Gitu loh, Dam ya. Nah, ini insya Allah ya, mudah-mudahan kalau sukses ya kita kembangkan produknya, nanti variasi produknya ya, mungkin lebih dari satu, dan itu bernilai jual semua. Lalu berdaya lagi, nah waste is energy. Ya, ini mungkin teman-teman udah banyak yang tahu juga ya. Jadi sebenarnya pada intinya saya bilang itu waste itu adalah resources gitu ya. Jadi muncul istilah di status saya adalah waste resources. Kenapa? Karena pada intinya tadi kembali lagi ke Al-Quran sih, Dam, sebenarnya, Dam ya. Semua ciptaan Allah ini kan bermanfaat. Saya coba memikirkan itu. Berarti semuanya memang bermanfaat, termasuk sampah yang kita hasilkan ya, harusnya ya. Kecuali mungkin sampah-sampah yang berbahaya gitu. Ini kan karena ya manusia juga sebetulnya, tapi secara alami gitu ya. Ketika kita hidup secara alami, anggap ya kita tidak menggunakan hal-hal yang bahan-bahan yang berbahaya, pada dasarnya semua diolah. Seperti tinja manusia,
Bahkan di Jerman itu dan Bapak Ibu semua, itu air dari tinja itu, maaf ya meskipun ini kita tidak mengkaji kehalalannya ya, tapi kayaknya ini tidak halal gitu ya. Itu mungkin bisa diminum dan. Jadi air dari proses air yang diproses di IPAL ya, air tinja ini lah ya, air tinja itu bisa diminum, bahkan bisa diminum ya. Karena kita bisa karena teman-teman di sana bisa merekayasa sampai ke air mineral gitu. Mineral biasanya. Nah, cuma itu memang dari sisi kehalalannya masih dipertanyakan. Nah, kalau padatannya tinja yang padatnya itu pupuk, Dam ya. Kalau di Israel itu ya, Israel ya, jadi dia mengolah air limbahnya itu untuk mengaliri irigasi pertanian, Dam. Di sisi tetes itu yang waktu itu Pak Ridwan Kamil ya di Bandung katanya dia mau bikin sistem tetes ke wilayah yang mungkin agak cukup kering gitu ya. Nah, Israel itu kan dia Timur Tengah ya. Main kering juga kan. Jadi dia pakai sistem tetes tuh airnya tuh dari air buangan manusia yang diolah. Artinya bisa itu adalah sumber daya. Nah, energi juga bisa dikembangin juga ternyata dari limbah ini ada apa sih? Saya nggak tahu ada teman di Jepang kalau nggak salah ini ya, dia ngeliti bisa bikin listrik itu dari air limbah. Nah, saya nggak tahu nih prosesnya seperti apa. Itu tentu beliau yang lebih tahu ya. Saya tidak mendalami ke sana. Lalu yang energi yang lain bisa kita manfaatkan adalah ya sampah plastik gitu ya. Sampah plastik disuling atau diolah menjadi bahan bakar lagi. Nah, atau ini yang mungkin baru juga bagi teman-teman yang minyak jelantah, atau nggak minyak jelantah atau minyak goreng bekas. Iya. Itu kan harusnya aturan pakainya sekali goreng aja ya, lalu jadi limbah kan harusnya gitu. Karena apa? Karena kalau berkali-kali Bapak Ibu itu merusak struktur kimia di mana bukan senyawa baru sih, tapi dengan struktur kimia yang ada itu bisa merusak tubuhnya kita. Nah, makanya minyak itu seharusnya sekali pakai, lalu dibuang kan. Banyak kan ibu-ibu mungkin udah 5 kali atau 3 kali dibuang, nah itu dibuang diselokan kan, diselokan aja kan. Aidan gimana istrinya buang? Kayaknya dibuang itu dah. Kalau udah alhamdulillah udah mulai ditampung dan mesti dimasukin ke dirigen gitu ya, dirigen ya atau botol bekas. Nah, ini kita sih mau bereksperimen ya. Kan bisa diolah jadi lilin ataupun sabun dan. Nah, skala lebih besarnya kita bisa olah jadi biodiesel ya, biodiesel atau diesel oil gitu ya. Nah, ini untuk pembangkit listrik bagus banget, Dam. Lalu tapi kalau untuk bahan motor dan mobil ini mungkin masih dihindari ya. Tapi untuk mesin di kapal bisa pembangkit termasuk semen Padang. Nah, insya Allah nih kalau bisa Ekovisi garap juga di Padang, kita mau ke semen Padang juga kan ngantar gitu. Kita juga ini info dah. Di sini baru kemarin uji operasi PLTSA dah. Di sini udah ada. Nah, PLTSA itu masih kontroversi itu ada. Kontroversi banget itu antara environmentalis dengan pemerintah itu masih gontok-gontokan gitu ya. Nah, karena teknologinya itu gimana ya, masih belum mendukung lah. Apalagi Indonesia ya, PLTU batubara aja ya gitulah ya, apalagi ini sampah ya. Propernya. Jadi ini masalah ini juga sih, masalah trust ya, kepercayaan ke pemerintah. Makanya environmentalis di Indonesia itu dia cukup menolak ya hadirnya PLTSA. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini ada solusinya juga. Jadi energi ya, intinya dia bisa diproses energi, mau dikomersialkan atau dipakai sendiri bisa, dua-duanya bisa ya. Nah ini udah bilang ya waste resources atau waste resources. Artinya apa yang dipegang semua ini sebenarnya bisa didaur ulang lalu bernilai gitu ya. Nah cuma hati-hati saya tidak mau menggiring opini bahwa sampah ini semuanya menghasilkan uang gitu loh. Lalu kita melakukan hal yang instan gitu ya. Nah, karena banyak sekarang teman-teman itu pengusaha ya, asosiasi sampah, pengusaha itu mengklaim bahwasanya apa yang mereka lakukan itu sudah ramah lingkungan dan itu yang terbaik gitu. Nah, ini hati-hati juga. Saya jalan di Pariaman ini keliling nyari pengepul sampah waktu itu ya, karena di dekat rumah Uda ini ada mau dibangun bank sampah, tentu kita harus lihat mitranya juga kan siapa gitu ya, mitra pengepulnya. Ternyata kacau juga, Dam. Dari sisi pengelolaan lingkungan hidup itu bermasalah sekali ya, meskipun mereka bilang ini solusi loh gitu ya, solusi buat penanganan sampah. Padahal itu kalau kita dalami itu nggak solusi gitu. Sebenarnya belum solusi lah. Meskipun kehadiran mereka itu cukup membantu juga untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA ya. Nah, ini juga harus dipahami. Mereka membantu, tapi sebetulnya praktik mereka itu hanya mengalihkan masalah di sumber
Nah, dialihkan ke tempatnya mereka. Gitu. Hanya memindahkan masalah istilahnya ya. Ya meskipun saya tidak mungkin pungkiri juga kehadiran mereka cukup membantu untuk menguraikan persoalan sampah ya. Nah ini kemudian saya juga atau teman-teman di Kopisi juga bisa bantu lah nanti sampai ke sana Dam ya. Nah belum lagi safety-nya petugas gitu ya. Ini sampah loh Dam ya. Sampah itu banyak bakterinya. Itu benar-benar nggak safety banget. Nah, isu safety kan kalau di perusahaan itu isu yang sangat ini sekali kan, dilirik sekali ya dibandingin dengan lingkungan hidup, ini safety ini lebih utama gitu. Nah, ini yang juga harus kita terapkan di masyarakat. Oke, ini mungkin waktunya udah lewat ya, sedikit lagi. Nah, sekarang kalau tadi ya nanti kita banyakin diskusi aja nih trik atau cara-cara tadi ya sebelum itu cara-cara agar sampah ini bisa kita berdayakan. Ya ini nilai ekonominya cukup banyak, cukup bagus. Tapi yang paling penting adalah kita harus kelola sampah dengan bagus ya. Gimana caranya untuk mengurangi sampah? Nah, salah satu hal yang pendekatan yang saya mau share ke teman-teman adalah gimana kita bisa hidup ramah lingkungan gitu ya, hidup bergaya hidup. Sebenarnya gini Dam, aslinya kita manusia ya, diciptainya hidupnya tuh udah ramah lingkungan gitu ya. Tapi karena keegoisan, ketamakan gitu ya, pengen bisnisnya itu besar tapi nggak merhatiin lingkungan, kan itu namanya egois ya. Karena ya di dalam Al-Quran kan udah jelas juga kan manusia itu ya malaikat aja protes ya, ngapain ciptain manusia, emang nggak cukup dengan kehadiran gua gitu loh kata malaikatnya kan, nah ke Allah gitu kan. Nah setan pun sudah lebih dulu hadir dibanding kita karena itu tadi sebenarnya kita dalam lingkungan aslinya kita. Ya tapi karena mungkin tidak bisa mengontrol hawa nafsu segala macam, yaudah kacau lah semuanya ya. Nah sehingga ini saya berharap teman-teman mulailah gitu ya ke mana-mana minimal kita bawa tumbler misalkan ya, tumblernya ya saya pernah itu Oki hadir nggak ya? Oki waktu nanya emang bisa jadi solusi, kira-kira begitu pertanyaannya ya. Karena kan kalau misalkan nanti air di tumblernya habis kan kita beli lagi gitu kan, beli lagi gitu. Beli air mineral lagi di jalan. Misalnya ini Ida mau keluar nih jalan-jalan, Ida udah bawa bekal air minum. Ya tapi nggak apa-apa, minimal coba bayangin. Kita bisa menghemat misalkan 1 botol plastik Dam. Ya, 1 botol plastik. Bayangin 270 juta orang menghemat 1 botol plastik. Ada 270 juta botol plastik yang kita hemat di hari itu misalkan. Nah bayangin, kita tuh jangan mikirnya ke kitanya aja, tapi pikirnya tuh lebih besar gitu loh Dam ya. Nah, kalau di Agim kan itu resepnya ada 3M yang mulai dari yang sederhana, mulai yang paling kecil, mulai dari sendiri dan saat ini juga kan ini sama, mengolah sampah juga kayak begitu. Nggak apa-apa, kita bawa tumbler gitu ya, gaya hidup yang bagus gitu ya, gaya hidup green lifestyle lah gitu kira-kira. Kalau di Jakarta dan ini udah biasa Dam ya. Bahkan ya orang-orang kaya yang sehat gitu ya, itu semua udah bawa tumbler. Nah sekarang COVID kan, nah apa nggak takut itu? Apa nggak takut itu botol mineralnya kena? Oke lah diproses di industrinya udah bagus, tapi distribusinya gimana? Apakah ada jaminan gitu loh? Kan nggak ada jaminan. Mending kita bawa tumbler yang kita tahu gitu ya, kita bersihin sendiri gitu. Lalu nih bawa apa nih Dam? Nah ini bisa dibisnisin juga seharusnya ya Dam ya. Ini juga mendukung yang namanya lokal bisnis ya. Ini dari bambu di Sumatera Barat bisa diberdayakan. Daripada beli di Jawa kan mending beli. Nah, kita pernah waktu itu diskusi Adam ya ya, itu kira-kira gitulah Adam ya. Arah siap. Nah, ini bawa apa sih namanya ini ya? Kalau mereknya banyak ya, Tupperware ini. Pokoknya tempat makanan lah gitu ya. Sama tas yang reusable ataupun tas yang bisa dipakai berulang-ulang gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Green business. Nah contohnya apa Dam? Adalah kehadiran namanya bulk store gitu ya, BULK store. Jadi store toko yang menghadirkan zero waste gitu ya. Jadi kita bawa sendiri ininya kita, wadahnya kita, lalu kita beli skala bulk ya, skala banyak gitu ya. Nanti di toko-tokonya. Ini di Jakarta ada banyak Dam. Di Jakarta, Tangerang, Bandung gitu ya. Kota-kota besar di Jawa itu sudah ada yang namanya bulk store ini. Jadi kalau Idam nanti beli bumbu-bumbuan ke pasar atau ke tokonya, bawa dari rumah nanti ditimbang. Gitu. Ya. Jadi nggak pakai plastik kresek lagi. Ini cara mengurangi. Nah, green business sih banyak Dam. Itu kan salah satunya ya Bapak Ibu ya. Banyak sekali green business. Termasuk Ekovisi pun mau bikin yang namanya green business. Intinya green business-nya adalah bisnis yang memperhatikan 3P tadi ya.
people, planet, Planet. dan gitu loh ya. Jadi dengan kehadiran misalkan bookstore gitu ya, mengurangi sampah, oke. Lalu gimana sumber ininya apa? Sumber bahan-bahannya dari mana? Dari lokal gitu ya. Artinya kita menumbuhkan ekonomi lokal. Nah, people-nya udah dapat. Nah, ekonomi profitnya apa? Ya tentu kita dari jual beli tentu dapat profitnya ya Dam ya. Nah, Iya. itu contoh kecil dari penerapan green business. Lalu, mengolah sampah. Nah, insya Allah ya Ecovisi juga menuju ini. Kalau di perusahaan dikenal HSE ya, Health, Safety, dan Environment ya. Udah plesetin boleh lah ya. Nah, HSE ya, HSE itu hanya happy. Jadi ngolah sampahnya harus happy dan kayak Senang nih. ya. Nah, ini waste management yang ada di Amerika. Jadi ketika dia ngemilah-milah limbah tuh happy gitu ya. Happy yang lain maksudnya adalah gini loh, Dam. Karena udah lihat sekarang pendekatan mengolah sampah ini banyak ancaman ya, regulasi. Lu kalau buang sampah denda 1 juta. Gitu ya. Lalu yang ngerekam dapat reward gitu misalkan ya. Nah, di Padang kayak begitu. Atau ancaman pidana lah, buang sampah sembarangan pidana sekian-sekian. Nah, padahal mereka-mereka yang kita ancam ini itu belum tersentuh dan secara edukasi gitu ya. Nah, gimana sih? Ternyata kalau kita mengedukasi secara baik ke masyarakat, ya happy-nya artinya kita itu mengedukasi masyarakat itu kayak kita ngajarin anak-anak PAUD atau TK dan dengan nyanyinya. Kan kalau kita ngajarin anak PAUD TK kan nggak bisa, lo kalau buang air sembarangan, nah nanti kena denda kan nggak begitu ya kalau ngajarin anak TK ya. Anak TK pasti, nah anak-anak, adik-adik, nah jadi kesan emosional kita tuh dapat ke masyarakat. Nah, udah buktiin ini ternyata berhasil juga gitu ya. Kalau kita happy ke masyarakat, mereka jadi happy juga ngelola sampah, nggak pusing gitu loh. Pak, kalau nggak sampah gini Pak, kita nggak dapat duit. Nah, kita lakukan pendekatan emosional. Nah, ini kan ibadah juga ya. Dakwah itu kan harus baik-baik ya. Kalau langsung haram udah semua orang bahkan mengharamkan kehadiran kita gitu ya. Nah, ini yang coba udah implementasikan juga di pengolahan sampah. Happy lah gitu lah kita ya. Enjoy gitu loh. Nah, lalu safety. Nah, safety penting banget, Dam ya. Penting banget gitu. Kalau nggak safety, penyakit, Dam. Ya, Bapak Ibu ya penyakit. Nah, safety. Lalu yang terakhir easy. Nah, easy ini pendekatannya itu ini, Dam. Karena setiap orang itu suka yang instan, betul nggak? Maka banyak mie instan gitu, nggak mau ribet gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita ke sampah juga begitu. Yang ribet kitanya nih sebagai si pengelola sampahnya gitu ya. Kita di awal ini ribet-ribetan lah gitu loh. Maksudnya bekerja keras lagi itu gimana menghadirkan sebuah tools ya, sebuah alat yang mampu menyederhanakan semuanya. Nah, maka salah satu pendekatannya nanti adalah pakai ini ya Dam ya, aplikasi gitu misalkan Dam ya. Jadi kan sekarang nih anak-anak muda banyak yang ya pasti banyak kafe-kafe yang anak-anak muda menghasilkan sampah. Nah, gimana kini bisa easy gitu? Mengelola sampah semudah membuka WhatsApp misalkan atau semudah bermain TikTok gitu loh ya. Nah, kayak gitu juga ngolah sampah. Gimana caranya? Nah, udah dan tim tentu bekerja keras untuk menghadirkan itu. Nah, jadi kalau tiga hal ini bisa kita kolaborasikan, kita racik sedemikian rupa. Nah, ini saya udah yakin mungkin kita bisa menemukan solusi sampah yang bagus gitu ya. Nah, safety yang kayak ini tadi lah petugas ya, kayak baju foto profil Rahim tadi ya. Safety gitu ya. Kan asik ya dilihat ya. Nah, coba bayangin kayak pemulung kita sekarang ngolah sampah. Jangan pemulung damnya, petugas ya. Hidup ya. Nah, udah pengen men-create ini sebagus mungkin lah ya Dam ya. Jadi petugasnya tuh menarik gitu ya, pakai topi, ramah, murah senyum gitu loh ya. Karena kan petugas sampah rata-rata kan bawaannya itu kesal aja ya. Apalagi kalau kita telat ngantarin sampah Dam, itu udah kesal banget mereka gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, nah edukasi. Nah, ini udah sengaja liatin anak-anak gitu ya. Karena kita mau masyarakat tuh senyum kayak anak-anak senyum, Dam. Kita ngajarin eduaksi lah ya, bukan edukasi ya, eduaksi gitu ke masyarakat. Rajin-rajin lah turun ke masyarakat kayak orang kampanye pilkada gitu ya. Nah, rajin-rajin masuk ke sana. Nih, mudah-mudahan ini ada yang dari DPRD juga yang hadir. Jadi jangan hanya bikin undang-undang yang bikin kepala masyarakat itu pajak aja udah bingung, makan sehari ada bingung, ini belum lagi buang sampah juga atau retribusi sampah gitu kan, retribusi sampah. Oke, kita harus punya solusi konkret dan ya. Nah, ini contoh udah bikin ya karena musimnya konten kreator ya. Coba gitu ya. Pendekatan gitu loh, gimana belanja tanpa nyampah kan orang kalau akademisi atau ini bikin kontennya kan
ribet-ribet semua ya. Iya. Kayaknya konten-konten jurnal semua gitu ya. Nah, udah enggak, udah melakukan pendekatan yang manusiawi lah ya. Setiap orang, artinya kan tidak semua orang jurusannya TL Dam, ya. Iya, betul. Jangan jurusan TL, kuliah pun mungkin tidak setiap orang kuliah sekarang ya. Nah, jadi kita bahasa yang memasyarakat gitu ya, bahasa yang mudah dicerna masyarakat dan asik gitu didengar gitu ya. Nah, sehat dengan sampah dapur, lalu sehat dengan bahan penyebab kanker. Nah, orang kan bingung, gimana sih Eko ini bikin konten bisa sehat dengan bahan yang menyebabkan kanker? Kan aneh gitu ya. Nah, aneh kan? Nah, tapi ini yang bikin orang menarik untuk membaca. Ini sambil-sambilan aja Dam ya, nggak nyari duit kok Dam dari ini Dam. Nah, ini karena kemarin bahasa new normal nih masih ada ya. Jadi intinya gini lah, meskipun new normal ini udah diganti ya ini istilahnya. Artinya dengan keadaan sekarang, nah kita harus menghadirkan harapan yang baru. Kita nggak pengen nih anak-anak yang harusnya sekolah bermain ini mereka bermain di TPS sampah kayak di gambar ini. Ini gambar real ya Dam ya. Nanti bisa dilihat di sumbernya. Ini anak-anak yang harusnya kuliah, tangannya kotor banget gitu loh, pakai baju kucel, kumal gitu. Nah, kita pengen anak-anak ini nggak di sini lagi. Kita pengen anak-anak ini sekolah, anak-anak ini bermain, anak-anak ini ya pokoknya menikmatilah masa pertumbuhannya dia gitu. Nah, itu kira-kira Dam, ya mau maaf Dam ya, kayaknya udah terlewat. Oke, terima kasih nih Daiko. Luar biasa sekali, mantap sharingnya Daiko. Amin, Oke. bermanfaat ya. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab Daiko ya. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih dah. Ada 25 peserta yang sudah hadir tergabung. Tadi dari 6 kita awal mulai. Kita coba sapa satu-satu dulu dah sebelum nanti kita buka di pertanyaan. Selamat siang, ini ada Bapak Aditya Riansyah, ada Bapak Bujang, ada Ibu Ermiati ya. Ada Bapak siapa ini? HDP. Ada Ibu Jumita ya, ada Ibu Karin, ini ada Bapak Muhammad Syukri, ini ada Ibu Diah ini ya, ada Bapak Rahim, Bapak Rahmat Hidayat, Ibu Rani, Bapak Rice, wah ini ada Bapak Rodi ini dari Bangka Belitung juga ini. Siap, Rodi. Ada Ibu Suci ya, ada Ibu Fadila, ini ada Ibu Uce kalau nggak salah ini. Ini ada Bapak Wahyu Analdi, Ibu Wiwi, Bapak Yuda, Ibu Fatma, Ibu Widya, dan ada Bapak Orizo Sarfandi. Oke, sudah lumayan banyak. Mungkin langsung kita buka aja. Nih udah sesi tanya jawabnya ya. Ini udah baca-baca juga di grup chat. Ada pertanyaan di grup chat. Kita baca dulu yang di grup chat, baru nanti kita buka ya. Siap. Oke, lanjut. Kita bacain dulu. Ini dari Bapak Sukri. Saya bertanya ya. Poin pertama di Indonesia yang dianggap paling baik menerapkan pengelolaan sampah di manakah? Kota atau perusahaan ya? Dan perusahaan seperti apakah? Yang kedua, kalau di luar negeri yang paling advance di manakah? Dan seperti apa? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Eko. Iya, siap. Oke, dah Sukri. Bapak tadi. Oh, Bapak Sukri ya. Nah, jadi atau penggeluda aja lah karena udah kenal ya. Oh, udah kenal ya. Coba lah, kita akan garap ini bareng-bareng ya, ya. Yang pertama adalah yang di Indonesia yang mana sih kota yang paling dianggap paling bagus dalam pengelolaan sampah ya. Nah, kalau saya lihat itu pertama adalah Surabaya. Itu harus diakui ya, Surabaya itu cukup bagus dan dia lebih dulu lah dibandingkan Jakarta ya, karena Jakarta pun sudah mulai berangsur bagus. Ini kita jawab dulu ya kota-kotanya apa aja, ini seperti apanya nanti kita jawab lagi. Lalu yang kedua tuh Bali ya, Bali itu juga cukup bagus. Lalu Bandung ya. Nah, Bandung ini menarik ini ya, kenapa Bandung masuk ya. Lalu Jakarta terakhir ya, karena Jakarta ini karena ya telat sadar lah gitu ya. Nah, sehingga dihadirkanlah teknologi yang mungkin dianggap paling bagus. Nah, pertama kita ngomongin Surabaya. Nah, Surabaya ini kenapa pengolahan sampahnya itu dianggap paling bagus dan memang penghargaan itu banyak ya ke kota Surabaya dulu ya. Nah, sekarang kan Surabaya terkenalnya sama COVID-nya ya, COVID-nya paling tinggi di sana. Dulu sebelum COVID ada, ini Surabaya ini memang naik daun gitu ya. Maksudnya di bidang lingkungan hidup itu Surabaya jadi referensi. Nah, pertama adalah SDM-nya, udah ya. SDM-nya itu mumpuni. Nah, orang yang megang LH-nya itu, yang jadi wali kotanya udah, itu orang yang pernah di LH ya, di DLH. Jadi beliau itu Bu Risma ini sudah paham banget itu seluk-beluk masalah sampah. Nah, itu harus diakui ya. Jadi kalau orang-orang TL seperti misalkan besok kalau misalkan ditakdirkan jadi Bupati Pesisir, nah Mandeh itu diperbagus nanti gitu. Amin. Karena
karena paham triple P itu, triple bottom line itu, paham gitu loh. Nah, insya Allah kita paham gitu loh, profit, planet, gimana kita dapat irisan itu kita paham gitu loh. Nah, si Bu Risma itu beliau itu paham gitu ya. Nah, yang kedua Surabaya ini ya, karena teknologinya sudah mulai mutakhir. Sorry, ada ini ada Wahdi ya. Oke, ada Putra ya. Nah, jadi apa namanya teknologi yang diterapkan di situ juga cukup bagus sebetulnya ya. Sudah di Surabaya sudah ada waste to energy-nya meskipun skalanya belum terlalu gede ya. Nah, ngomongin waste to energy memang ini masih kontroversi ya, karena kenapa? Dan karena bukan sisa sih ya. Produk dari pengolahan sampah dengan dibakar ini dan nah ya kan sama bakar batu bara ya. Nah, mirip-mirip lah Dam ya. Jadi emisinya berbahaya. Lebih berbahaya dari emisi batu bara ya. Jadi harus ada teknologi pendukungnya. Kalau nggak kuat di teknologi pendukung, nah ini kacau Dam ya. Jadi kita yang tadi udah bilang sama dengan prinsip energi nggak bisa dimusnahkan, nggak bisa diciptain. Nah, sampah juga begitu. Sampah itu dia bertransformasi dan ketika dia jadi sampah domestik, sampah pasar, sampah plastik, dibakar, diubah struktur kimianya, dia akan jadi kimia yang baru kan? Nggak mungkin dia hilang kan? Nah, ini harus yang kita pahami. Makanya di TL itu kita belajar yang kayak begitu dah. Jadi tidak semudah yang kita lihat. Nah, itu di Surabaya. Lalu dia juga inovatif juga kan kemarin di Bu Risma sempat tukar botol plastik dengan ongkos bus Surabaya itu loh, apa sih nama busnya itu. Gitu ya Dam ya. Jadi akhirnya Padang juga ikut-ikutan kan. Padang ikut-ikutan sayangnya. Nah ini tadi maaf ya Bapak Ibu, Pak Wali Kota Padang ya. Nah, mudah-mudahan dilibatkanlah kami-kami yang di TL ini lagi ya. Nah, jangan nanti diserahkan ke, ya itulah kalau dalam Al-Quran kan begitu, kalau menyerahkan sesuatu ke orang yang nggak ahli, itu bisa kacau Dam ya. Saya tidak bilang teman-teman itu tidak ahli, tapi setidaknya libatkanlah ya, kami-kami yang di TL ini. Oke ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tidak sebaik yang penerapan yang ada di Surabaya. Ini jauh-jauh loh, Dam. Studi bandingnya jauh loh, Dam. Udah aja studi bandingnya lewat YouTube aja, Dam. Udah paham gitu ya. Ini teman-teman udah jauh-jauh nih. Ya, keluar negeri, kemana-mana. Tapi gimana aplikasinya di kota kita? Kan nggak terlalu bagus. Sayang ya, Dam ya. Nah, makanya ini Bapak DPRD juga nih, jangan jauh-jauh banget itu ininya studi bandingnya ke saya aja gitu ya. Oke. Itu Surabaya ya, ada Sukri ya. Surabaya cukup bagus dan Sukri. Sampai saat sekarang ini memang diakui Surabaya dan penghargaan yang beliau terima itu juga sudah banyak. Bali, nah Bali saya pernah waktu itu belajar nih, maksudnya belajar bagaimana pengolahan di Bali ini. Sekarang Bali itu udah lagi mengembangkan waste to energy juga, tapi berbasis kerakyatan. Nah, dikembangkanlah namanya istilahnya PYMisasi. PM ini kalau orang Sunda kan tapai ya, kalau orang Minang bilang. Jadi intinya sama, sampah difermentasi pakai bakteri yang sudah dipatenkan dan sayangnya udah dipatenin ya, jadi kita harus bayar. Jadi jadi sesuatu sehingga si sampah tadi menyusut dan dia nilai kalorinya naik. Nah, nilai kalori naik, ini anak mesin nih paham ya. Kalau nilai kalori naik itu enak banget dibakar ya. Nah, tapi lagi-lagi sisa pembakarannya harus dikelola dengan Bali ya. Bali juga bagus dan dia di Bali itu Dam ada sekolah Eko Bali kalau nggak salah nama sekolahnya. Nah, punya udah juga bukan? Bukan di bawah Ekovisi ya. Jadi kalau harus dibesarin brand Ekovisi biar semua eko itu dianggap Ekovisi gitu ya. Ada ya. Nah, jadi dan di Bali itu ada sekolah, ada komunitas sama Eko Bali itu ada sekolahnya. Nah, anak-anak sekolah itu murid-muridnya ngumpulin jelantah diolah menjadi bahan bakar biodiesel untuk bus sekolahnya mereka. Bayangin keren ya? Nah, keren itu gratis ya. Jadi limbahnya gratis, diolah itu ya ada ininya, duitnya ya. Ada yang mungkin dijual juga, ada yang tapi kebanyakan dipakai untuk sekolah. Jadi hemat ke pemakaian bahan bakar. Ini cukup bagus juga, emisinya juga lumayan bagus lah ya. Lalu di Bali mana lagi ya? Bandung. Nah, Bandung ini karena dulu Bandung dapat julukan Bandung Lautan Sampah. Tahun 2008 ke bawah, nggak salah ada peristiwa waktu itu. TPA-nya longsor udah Sukri dan Bapak Ibu yang lain ya. Jadi ada puluhan atau ratusan nggak salah pemulung yang di bawah itu meninggal tertimpa oleh longsoran. Nah, malu dong, kan ITB di Bandung ya. Nah, kita kiblat teknik kan di ITB ya. Kiblat TL itu ITB juga. Maksudnya awal muasalnya lahir
TL Unan ini juga banyak di TL ITB juga kan. Malu dong profesor-profesor itu ya. Kok kita ini ahli-ahli pemikirnya semua di Indonesia, pusatnya di Bandung, tapi Bandungnya yang kena masalah. Ini ujian besar waktu itu pada saat itu di Bandung ya. Nah, para ahli rembuklah bikin undang-undang sampah, undang-undang 2008 gara-gara si sampah ini. Karena peristiwa sampah barulah muncul namanya undang-undang pengolahan sampah. Sekarang Bandung juga cukup bagus. PMisasi itu asalnya karena bahasanya aja dari Bandung ya, dari Sunda. Nah, tentu mereka lebih dulu terapin itu. Ya apa ya, anak-anak muda di sana itu aktif-aktif dan untuk bikin komunitas sampah ya. Beda mungkin di Padang ya. Di Padang ini masih IT-an lah ya. Kalau di Padang IT ya, tapi kayak sampah-sampah ini belum. Nah, mudah-mudahan dia bisa bantulah teman-temannya. Meskipun nggak terlalu muda lagi ya. Udah 30 ya. 30 tahun. Oke. Ya, itu di Bandung. Nah, Jakarta Pak Anies Baswedan itu cukup bagus juga ya menggait BPPT untuk mengelola limbahnya. Itu ada salah satu orang Padang itu, dan orang Sumatera Barat juga itu. Tinjanya juga bisa diolah menjadi, bisa bahkan untuk jadi air bersih itu bisa gitu ya. Tinjanya di IPAL-nya ya, IPAL domestiknya. Lalu juga mau bikin ini ya, mereka yang mau bikin PLTSA juga kan, pembangkit listrik tenaga sampah juga. Ini cukup bagus. Nah, cuma memang belum menyelesaikan persoalan karena masalah sampah Bapak Ibu itu bukan masalah teknologi saja. Masalah sampah, masalah semuanya. Semua aspek legalitas, hukum, kelembagaan, sosial masyarakat, ekonominya juga banyak kompleks. Masalah sampah ini nggak hanya anak TL doang ya, masalah anak mesin, masalah anak industri, masalah anak fisip, masalah anak ilmu budaya, semuanya terlibat di sampah. Makanya kita di TL itu avatar Dam. Nah, kita ngendalin semuanya. Kita belajar udara ya. Belajar lingkungan, belajar sosial juga, belajar engineering-nya apalagi gitu ya. Nah, rekayasanya dan segala macam. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi makanya sampah di misalnya Kota Padang aja ini susah banget gitu ya, karena kita harus bangun dari awal, mendidik masyarakat itu dari awal, Dan. Ya, nggak bisa instan. Kalau di luar negeri, luar ya. Luar negeri itu banyak dah. Di Swedia bagus. Negara-negara inilah ya, bagian Eropa Eropa Barat atau Eropa apa itu namanya? Eropa Barat kayaknya. Jerman, Belanda juga cukup bagus. Tapi yang paling terkenal waktu itu adalah Swedia ya, karena dia saking zero sampah dan dia mengimpor sampah untuk proses bisnis juga, karena kan di sana sampah dibakar dikonversi menjadi energi listrik kan. Nah, ini yang ini. Oke ya. Jadi itu cukup bagus sudah. Lalu kemarin ada juga tuh anak-anak yang di luar negeri yang bikin vlog, cukup bagus juga. Kalau nggak salah tuh di Belgia nggak salah ya. Nah, itu juga. Jadi mereka tuh punya masing-masing kota itu punya waste point-nya. Jadi waste recovery point-nya, artinya tempat pengumpulannya. Samalah di kita itu TPS 3R-nya ya. TPS 3R di program PUPR ini, program Kementerian PU kan. Nah, cuma kan sini nggak berjalan. Di sana tuh berjalan dan ada maps-nya gitu loh, Dam. Nah, kita mau nerapin ini, Dam. Alhamdulillah sih Unan kayaknya mau kerjasama dengan Ecovisi ya, Unan gitu ya. Unan. Kita mau bikin namanya Eco Point nanti. Jadi Eco Point masuk di Google Maps, teman-teman Unan nanti ngedrop sampah yang bernilainya itu ke Eco Point. Nah, kita bikin Eco Point istilahnya. Mudah-mudahan bisa dipatenkan juga nama Eco Point ini ya. Makin banyak Eco lainnya nanti. Bukan didaftarin ya, daftar merek gitu ya. Brand. Oke. Nanti di Unan, Dam, insya Allah, Dam ya. Ini kita lagi negosiasi lah. Oke, seperti apa? Ya, itu dah kalau di luar negeri itu karena masyarakat udah teredukasi dengan baik, meskipun tidak nyatanya juga banyak juga yang bandel di luar negeri ya, Mas. Tapi mereka sudah cukup bagus dan sampah mereka, nah ingat ya, sampah mereka karakternya berbeda dengan sampah Indonesia. Jadi ngelola sampah ini Bapak Ibu Idam sesuai dengan karakternya. Sama dengan anak Idam pasti beda karakternya sama anak Uda ya. Nggak mungkin metode Idam diterapin ke metode Uda. Nggak mungkin. Nah, sama juga metode yang ada di luar negeri itu nggak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Makanya kebanyakan orang sih udah sih ketawa aja, orang bilang, oh orang luar negeri kok bisa Jepang bisa. Jepang itu beda bos gitu ya, beda pengolahan sampahnya. Mereka itu dari PAUD udah diajarin cara ngolah sampah. Nah, kita udah berapa? Udah sampai S3 pun belum masih ada juga tuh yang buang sampah sembarangan. Udah S3 ya, udah profesor ya. Gitulah, Dam ya. Nah, ini beda kita ya, nggak bisa disamain. Jepang juga cukup bagus sudah ya, teman-teman. Banyak anak TL yang kuliah di Jepang.
itu coba-coba gitu nerapin di Indonesia, ternyata nggak bisa juga gitu ya, karena budaya beda ya. Oke, lalu Itu Ibu, pertanyaan cukup deh ya. ya cukup dulu, nanti ada ini ya. Oke, sesi Ibu tanya jawab lanjut. Emiati. Lanjut Ini dah. sampai jam 3 ya Dam ya? Sampai Atau jam 3 dah. lebih nggak apa-apa. Iya. Ini biar puas semua nanti dengan jawabannya ya. Bu Emiati ya, biar udah baca aja Dam. Oke, siap dah. Oke, Ibu Emiati tertarik dengan sampah sebagai sumber energi seperti minyak jelantah, biji plastik merupakan limbah anorganik, mungkin perlu lebih gencar. Ya betul ya, lebih gencar mengurangi kemasan untuk melestarikan lingkungan. Kalaupun sampah plastik diolah jadi kerajinan susah. Oke, nah ini Dam. Ada nih sampai sekarang dalam program dari pemerintah, terutama Pemprov Padang dan salah satu ALEG DPR RI di Jakarta gitu ya, asal dari Sumatera Barat. Udah ketawa aja gitu ya, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini bisa di-sharing dan beliau mendengar. Ini kritikannya bagus ya. Jadi banyak yang diarahkan sekarang untuk jadi kerajinan kerajinan tangan, jadi botol plastik jadi tempat pensil kah, apa kah. Nah ini betul ini, tapi ketika dipasarin Dam, nggak ada pasarnya Dam. Nah, kenapa? Karena itu tadi karakter orang Indonesia beda sama orang luar negeri gitu. Orang negeri itu suka dengan hal-hal yang bernilai gitu ya. Nah, kita tuh nggak menghargai proses itu, Dam. Nah, sehingga apa yang terjadi? Jadi, Dam, sampah-sampah yang didaur ulang yang skala rumahan itu hanya sampai biasanya itu ke pameran doang. Pameran, bagus pameran ini nih. Bahkan ada yang bikin robot. Tuh robot buat apa gitu loh. Maksud tuh figur robot gitu dan robotnya nggak bisa digerakin. Lalu juga ada juga bikin kerajinan ini bukan udah nggak menghargai, ya udah menghargai, tapi kita harus lebih solutif dong gitu ya. Benar. Bikin prakarya bunga dari botol plastik, ngapain? Lebih baik kita nemuin bunga, manfaatnya banyak. Kalau kita nemuin bunga yang hidup gitu di rumah, itu bisa nyerap kontaminan jelek gitu loh. Maksudnya udaranya di tempat kita lebih segar gitu. Ngapain kita dari plastik gitu loh. Nah, ini yang coba udah uraikan solusinya gitu ya. Mudah-mudahan nanti di Ekovisi juga bisa ini ya diuraikan ya. Jadi untuk mendaur ulang lalu jadi kerajinan itu enggak solusi bagi udah gitu. Mungkin bagi yang lain itu solusi. Karena nilai jualnya itu enggak banyak dan enggak tinggi. Lalu minyak jelantah. Oke, Bu, kayaknya Bu Emiati pernah ketemu sama saya ya di Payakumbuh waktu itu ada pelatihan. Oke, insya Allah ya. Tapi saya mulai cicil dulu ya minyak jelantah. Saya mau bikin sabun dulu, saya mau bikin lilin dulu, baru nanti ke biodiesel. Kenapa? Karena saya butuh teman-teman mesin. Nah, ini kemudian kalau ada dosen atau teman-teman dari KAF atau teman-teman yang hadir saya ini yang mau kolaborasi, oke monggo gitu ya. Tapi ini investasinya cukup gede ya. Kita bikin alatnya untuk ngolah minyak ini. Biji plastik, kalau biji plastik bisa lah ya kita cacah jadi biji plastik. Itu namanya sudah banyak lah di Indonesia. Itu bisa diterapin. Tapi ya lagi-lagi kalau kita pengen membisniskan ini ya tentu kita butuh investasi yang cukup juga, capital cost yang cukup besar juga Dam ya. Nah, biji plastik itu plastik bekas dah bukan dah? Ya, biji plastik bekas. Nah, semuanya bisa dari kantong kresek pun bisa sebenarnya. Cuma udah hati-hati. Nah, udah pengen hati-hati karena kalau sebenarnya sih keinginan untuk bikin pengepul si Ekovisi jadi punya bisnis pengepul yang ramah lingkungan itu ada gitu ya. Cuma harus hati-hati jangan sampai nanti visi ini kan Ekovisi ya, visi lingkungan. Nah, visinya jadi bergeser dan kita nggak pengen karena pemain pengepul di Indonesia ini kebanyakan tuh ya basicnya tuh bukan orang-orang lingkungan ya, maaf saya bilang ya, itu orang-orang yang memang profit oriented ya. Jadi ini yang harus sudah mantapkan dulu secara pribadinya udah ya, jangan nanti bergeser maknanya yang tadinya kita mau menyelesaikan masalah lingkungan dan ekonomi, tapi kita udah fokus ke ekonomi aja, jangan sampai kayak begitu. Nah ini ya, jadi saya harus prepare dulu Bapak Ibu ya, jangan tergoda karena duitnya gede Dam. Duit dari pengolahan biji plastik ini gede Dam. Coba Damnya pengepul sampah itu orang-orang kaya semua itu Dam yang punya bisnisnya ya. Oke. Nah, lalu lanjut ya. Uce suka dukanya membangun dan sampai sekarang. Oh, suka dukanya banyak banget lah saya ya. Mau suka dulu atau duka dulu dah? Saya ngomong sukanya aja lah ya. Sukanya ya saya jadi menjadi manusia yang lebih bermakna rasanya ya sebelum saya kerja sebelumnya. Kalau dukanya banyak Bu ya, Bapak Ibu merintis bisnis, apalagi lingkungan hidup ini dimusuhi loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita masuk ke industri, lingkungan hidup, nantilah nomor 100 lah ngomongin lingkungan hidup gitu loh ya. Ini paling tidak disukai.
Nah, saya juga pernah juga, ini salah satu teman juga ya, dia pengusaha plastik gitu ya. Jadi saya sering upload masalah plastik, jadi hubungan saya dengan beliau tuh mungkin saya nggak tahu ya, mungkin agak renggang juga akhirnya ya. Karena memang betul gitu loh. Uh, apa ya, dari sisi pertemanan saya dengan teman-teman yang akrab jadi kurang akrab. Resiko deh. Ya, saya juga masuk ke dinas-dinas lingkungan hidup misalkan atau ke pemerintahan juga masih dianggap sebelah mata gitu ya. Karena saya nggak siapa-siapa gitu ya. Saya belum seorang profesor dan doktor, makanya saya mau kuliah nih, Dan. Saya buktiin saya bisa jadi profesor sampah gitu ya. Profesor kok sampah gitu ya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita proses semuanya Bu ya, suka dukanya banyak banget dan jangan fokus ke dukanya, fokus ke suka aja. Ngapain dukanya dipikirin ya, suka-sukanya aja gitu loh. Oke, Rizo. Oke, ini apa ya? Rizo ya. Setiap sudut kehidupan kita tidak akan pernah lari namanya sampah. Betul, baik skala kecil maupun besar. Khusus di Sumbar, aplikasi untuk pengolahan sampah sudah sejauh mana? Kemudian apa saja berdaya sampah yang ada yang memberikan efek besar? Kalau aplikasinya jalan di tempat, maaf ya saya bilang jalan di tempat. Gitu-gitu aja dari dulu Pak. Buktinya apa? Lihat aja ke TPA. TPA-nya kalau makin kacau, ya TPA sampahnya makin kacau atau tidak berubah, ya Muslim apa dalam prinsip dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Nah ini enggak bergerak ya, kayak begitu aja. Makanya saya greget nih bikin Ecovisi ya. Ya aplikasi Rizo ya kayak pengomposan biasa. Maaf ya, saya maaf banget ini saya bilang ini saya bukan tidak menghargai ya. Saya menghargai proses yang ada di Sumbar, menghargai. Tapi kalau boleh jujur ya, tentu saya sebagai ini harus jujur juga. Saya harus menilai ya prosesnya masih jalan di tempat. Gitu. Karena TPA sampah ya orang juga mau mobil sampah ya masih selama mobil sampah dan masih ngangkut sampah ke TPA itu indikator utama itu berarti pengolahan sampah belum bagus ya. Lalu berdaya yang tadi Ori yang udah bilang tadi, berdaya banyak, minyak jelantah bisa, kompos bisa, maggot bisa, skala ekonomi besar bisa. Ori mau berapa Ori mau bisa, cuma itu butuh proses ya. Nah namanya kita manusia berusaha itu ada prosesnya. Bahkan kita bisa bikin pembangkit skala kecil gitu ya di Sumatera Barat. Besar loh, Sumatera Barat itu 450 ton per hari sampah. Bayangin, 450 ton sehari sampah. Di Sumbar dah? Kali aja setahun berapa? Di Sumbar. Ya, di Padang. Di Padang. Itu hanya di Padang. Di Sumbar mungkin lebih lah dari 1000-an ya. Pastilah. Padang aja 400. Berapa kabupaten kota yang ada di Sumbar? Yang bisa kita garap bareng-bareng gitu ya. Nah, lalu ya garapnya hati-hati ya. Garap ini jangan hanya ngomongin bukan bisnis saja loh Bapak Ibu ya. Nah, lebih dari sekedar bisnis ya. Ini amalan kita di akhirat besok insya Allah. Nah, lalu Adipura ya. Ya betul Padang dapat Adipura ya. Sejauh ini Adipura itu apakah hanya sekedar penghargaan? Ya, kalau saya boleh ngomong ya gitulah ya. Coba lihat aja, Adipura ini kan dinilai pada saat penilaian aja ya, sehari atau seminggu lah gitu ya, atau berapa hari lagi. Tapi gimana hari-hari yang lain? Hari-hari yang lain gimana? Tapi saya nggak bisa nyalain pemerintah aja ya, ini salah kita semua ini, masyarakat Kota Padang, sinergi ya, atau masyarakat Sumbar, ya, lalu saya salah juga, kenapa saya nggak edukasi masyarakat gitu loh ya. Peneliti, akademisi salah juga, kenapa dia hanya ngasih beliau-beliau ini hanya kuliahnya di kampus aja, jadi menara gading istilahnya ya. Ya pintarnya cuma di kampus aja ya, tapi ke masyarakat belum gitu. Kasarnya begitu ya, kasarnya. Tapi cuma maaf ini ya, ke akademisi juga, dosen-dosen saya bukan maksud ini, tapi itulah faktanya ya, karena akademisi juga sudah diruwetkan dengan jurnal-jurnal peneliti harus masuk ke istilahnya jurnal yang inilah internasional lah, bingung saya ya. Besok saya akan mengalami yang kayak gitu juga kayaknya. Ya Adipura gitulah ya, belum terlalu ngefek terhadap pengolahan sampah. Maka saya pengen masuk ini, gimana bisa nih saya masuk ke inti A1-nya ini ya, lingkaran satunya Kota Padang ini. Perlu kita ikut memikirkan perlunya pemilihan sampah pada mobil. Oh iya, betul Bu. Jadi mengelola sampah ini Bapak Ibu, itu tuh nggak hanya ngomongin TPA. Saya bilang, saya kuliah 4 tahun ya, lebih lah 4 tahunnya, 5 tahun saya kuliah ini yang ngomong. Jadi iya, ngelola sampah itu nggak semudah balik telapak tangan untuk sekarang ini ya. Nggak segampang itu. Kita harus mikirin dari hulu sampai ke hilirnya. Ya, dari masyarakat yang buang sampahnya
sampai pengolahan di TPN seperti apa. Enggak hanya, bahkan tidak hanya sekedar tong sampahnya harus dipilah menjadi 8, 10 kayak Jepang gitu ya, kita ya 2 aja nggak mau orang milah, apalagi sampai 8 gitu ya. Nah ini nggak masuk akal. Jadi dari hulu sampai ke hilir itu harus ditangani oleh ahlinya, dan oleh yang ahli ya. Kalau kata apa? Yang dari apa Ustadz dari NU ini, Gus apa namanya itu yang ini? Yang mana? Gus yang Gus Miftah ya. Nah, yang dari besar. Ya, katanya begini, mintalah pendapat itu kepada yang ahli, bukan kepada yang ahli berpendapat. Kan banyak orang sekarang yang ahli berpendapat ya. Oh ini ya, betul juga gitu loh. Tapi yang ke ahlinya nggak tersentuh. Nah contoh saya bukan terlalu ahli juga ya, atau dosen-dosen saya gitu loh. Itu nggak dibawa untuk diskusi gitu loh. Kan jadi ngapain gitu loh ya. Nah ini yang jadi masalah gitu ya. Terima kasih jawabannya. Siap dah Sukri ya. Sukri ya. Udah. Unimpui TE07 silahkan ini ya pindah kerja ke bagian lingkungan hidup ya, boleh sama-sama. Atau kerja aja nih di PLN, tanya nih teman-teman PLN yang bidang lingkungan hidup, gimana dia dikerja-kerja sama walhi ya. Nah itu loh batu baranya gimana? Itu ada loh batu proper yang sudah dapat proper hitam atau merah itu dan di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat tahu dah. Nah, dia pasti tahu itu. Karena udah yang ngajarin dia tuh. Maksudnya itu bukan ngajarin dia di hitam bukan, tapi udah bantu lah gitu kan, bantu dari sisi seorang trainernya gitu ya. Dan mereka ya nggak bisa dapat solusi selama gitu ya yang pemegang kebijakannya itu masih pikirnya profit doang gitu ya. Oh gitu. Ah itulah kayak gitulah Adam kira-kira Adam ya. Jadi nggak usah lah maksudnya berbisnis atau di bidang pengelolaan lingkungan hidupnya, cukup aja di bagian environmental lingkungan hidup yang ada di perusahaannya. Udah coba aja gabung ke sana kalau nggak pusing. Saya jamin gitu ya, pasti pusing itu loh. Manajernya bilang harus gini, harus efisiensi, tapi kita dihadapi sama banyak industri lingkungan hidup segala macam. Oke? Oke dah. Live boleh juga, yang nanya live boleh juga. Ya, baik, lanjut kepada yang sudah hadir di sini yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau ada yang bertanya. Oke dah, ada lagi tadi. Ini Adit. Nah, Kota Padang bisa nggak diajak penggiat lingkungan untuk edukasi menjaga lingkungan? Mau jual sampah. Contohnya mengolah sampah jadi bisa aja gitu. Tapi kan gerakan-gerakan yang namanya volunteer ini nggak bertahan lama, Adit. Duitnya nggak ada, Adit. Ya, kecuali ini kayak Adit atau udah kaya ya, 1 bulan 1 miliar gitu loh. Ya udah, duitnya tuh jadi kegiatan volunteer aja gitu. Nah ini yang budaya yang udah bilang. Kenapa di luar negeri bisa? Itu tadi mereka nilai kemanusiaan humanismenya itu maaf ya sudah terbangun cukup bagus. Bahkan pekerjaannya ada yang hanya volunteer aja gitu loh. Dan dia dapat duit sebenarnya gitu dari kegiatan volunteer penggalangannya. Nah cuma kalau di Kota Padang, Dit, ini masih masih PR besar lah gitu ya. Ada kemarinnya komunitas pipis ya, namanya aja pipis ya. Ini nggak salah nih dari Info Sumbar juga nggak salah ya, Info Sumbar, teman-teman yang tergabung Info Sumbar ya, jadi bikin ini. Karena saya sering nih pipis ini dulu, nama komunitasnya pipis ya, saya lupa pipis ini singkatan apa gitu, pipis _ID gitu. Jadi sering acara-acaranya di upload di Info Sumbar ya. Saya nggak tahu nih apakah komunitasnya masih jalan karena saya nggak tergabung juga. Kenapa nggak tergabung Deko? Ya karena itu di Padang, saya masih di Pariaman. Yang kedua, saya pengen kalau bikin komunitas itu bener hati-hati dan ya hati-hati banget gitu bangun value-nya. Jangan sampai nanti komunitas ini hanya mengikuti sampah misalkan gitu ya. Edukasinya ada gitu, cuma ada persepsi yang berbeda gitu loh ya. Antara bagaimana cara mengolah sampah. Nah, saya pengennya itu gimana ya? Memang hati-hatilah, memang bagus-bagusin dulu, baru bikin komunitas gitu. Dulu pernah juga saya mau bikin komunitas Mastah namanya, masyarakat tertib sampah gitu loh. Terus saya pikir, udahlah, kayaknya harus hati-hatilah gitu ya, harus ini dulu lah. Karena kan kita pengen berkelanjutan, Dam. Ngapain gitu seremonial aja sebulan 2 bulan gitu loh. Kalau bisa selamanya gitu, selama mungkin sampai masalah sampah di Kota Padang atau di Sumbar ini selesai gitu ya. Maksudnya sudah teratasi dengan bagus. Makanya udah nggak berani. Mending udah bikin ya di perusahaan Ekovisi, ngajakin orang kerjasama, ngajakin teman-teman masyarakat pemulung kerjasama sama Ekovisi itu lebih konkret kan. Iya.
Nah, itu loh. Kolaborasi sama akademisi itu kayaknya lebih konkret dibandingkan mungkin udah saat ini bikin komunitas. Wah, itu kayaknya ini. Tapi kalau di Jawa sudah cukup bagus ya. Di Padang aja nih, di Kota Padang aja yang kayaknya belum bagus dah. Karena SDM yang bagus-bagus di Sumar ini lari semuanya ke Jawa. Nah, itu masalahnya itu loh. Disuruh pulang balik itu mikirnya 100 kali kan. Nah, itu Dam. Ya, yang hebat-hebat kan udah pada semuanya di Jawa, Dam. Harusnya kan pemerintah sama akademisi itu sinergi lah ya. Berarti Oke, ini Wahyu nih. Nah, ada yang tanya lagi nanya pula ya. Tips ya gimana ngelola sampah rumah sendiri. Kadang kita asal bungkus terus buang ke tempat sampah. Ya, gampang aja Wahyu. Pertama dari awal dari hulu kerjaan kita. Pertama kalau mau belanja mikir ulang banyak-banyak mikirnya, catat gitu ya. Dicatat plop apa yang mau dibeli, berapa kebutuhan kita. Ya belanja sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan apalagi hawa nafsu. Ya, berapa banyak itu yang di kulkasnya kita tuh terbuang sia-sia. Bisa aja karena dia sudah bau atau expired atau segala macam. Itu pertama gitu ya. Kelola belanjanya kita dulu. Keinginan kita belanja yang sehat-sehat, jangan belanja yang tidak makanan yang tidak sehat. Lalu belanja yang bungkusnya itu paling minimal tuh paling sedikit lah ataupun kalau punya bungkus itu bisa dikelola. Nah, kalau skala rumah tangga kan dikompos. Kompos mah gampang dibikin mah kalau masih ada lahan ya gali aja lubang gitu loh, tanam di sana gitu loh kayak zaman dulu kan. Atau kalau nggak ada ya kita beli composter bag-nya. Ada banyak orang jual dan nggak mahal. Caranya tuh banyak banget, lihat di Instagram, lihat di YouTube. Nggak ada lah alasan untuk nggak bisa ngelola sampah dari rumah gitu ya. Itu. Nah lalu bawa sendiri ininya kit belanjanya kita, misalnya kayak apa namanya kayak tas belanjaan gitu loh ya. Lalu muncul pertanyaan, kan kita butuh plastik juga untuk menaruh sampah. Nah ini menarik. Coba deh follow Instagramnya Mbak D.Kawardhani ya, Deka Wardhani. Nah beliau itu emak-emak seorang lulusan arsitektur ITB, lalu dia praktisi sekarang di dunia persampahan ya, khususnya sampah rumah tangga. Nah bagi emak-emak nih, kalau saya mungkin ngajarin kan bapak-bapak Pak, emak-emak kan kayak gini masalahnya. Popok bayi segala macam gitu. Nah, coba belajar sama beliau. Nah, ini jawaban apakah masih perlu kita sampah apa namanya itu kantong kresek untuk menampung wadah sampah kita. Nah, nanti terjawab semua sama Mbak Deka Wardhani itu. Ya. Nah, coba lihat aja di sana ya, ini khusus emak gitu ya. Kalau bapak-bapak kan jarang masak juga kan. Ya kalau masak ya pakai wadah yang digunakan berkali-kali lah karena kan kita mau bisa kita kompos. Nah, di Ecovisi nantinya ngasih solusi nih. Kalau bagi emak-emak, bapak-bapak yang malas ngompos sampah, nah Ecovisi siap menukar sampah. Ini kita ini ya, kita ini ya. Ecovisi akan ambil sampahnya, ya sampah yang sudah terpilah tadi, lalu kita tukarkan dengan pangan sehat, pangan hidroponika atau sayur hidroponik. Mau nggak ibu-ibu kalau saya begitu? Ini sampahnya gratis loh kasih ke saya, lalu saya kasih sayur loh yang bernilai. Nah, coba bayangin Dam, udah bahkan sampai mikir sampai ke sana. Ini bagi yang masih malas ya. Masih kan bisa jadi karena kebiasaan, tidak ada edukasi. Nah ya sambil kita mengedukasi gitu loh Dam. Iya mantap betul. Ya kalau duit nggak berani udah ngasih ya, tapi kalau ini kan bernilai ya Dam ya. Coba bayangin Dam, orang ngasih sampah kita ngasih kebaikan. Bukan dengan kebaikan. Coba bayangin Dam. Orang lempar sampah kita ngasih buahnya ke mereka Dam. Ini kan prinsip beragama juga kan Dam. Ini yang coba udah masukkan nilai-nilai ini ke Ecovisi. Apalagi ya tadi ya? Oh iya, bawa tas sendiri. Lalu ya kita pilih-pilih ya kebutuhan makanan atau pangan yang minim sampah gitu ya. Pangan yang minim sampah ya. Nah, kalau ada sampah nah pilihlah yang kemasannya bisa didaur ulang lagi bernilai. Gitu loh. Nah, makanya udah itu tadi kalau teman-teman ada yang mau bikin bulk store gitu ya. Bulk store itu yang toko yang tidak menyediakan sampah plastik atau apa gitu ya atau sampah kresek gitu ya. Nah, itu bagus banget itu untuk namanya mengurangi sampah tadi ya. Ya itu mungkin udah cukup ya. Simple banget gitu loh. Lihat ini udah Wahyu, lihat konten udah di Instagram gitu ya. Lalu promosiin tuh Instagram udah kan banyak follower bisa endorse barang juga kan kita buat Ecovisi kan. Oke, itu ada jawabannya itu di ini. Oke, tapi udah Eko melanjutkan yang punya Wahyu tadi ya. Iya. Kalau misalnya kita udah milah nih, sudah kita pilah-pilah, kita iniin sampah kan ujung-ujungnya sampahnya kita buang ke titik atau poin di mana pembuangan sampah
daerah setempat kan. Nah, pas nyampe di daerah setempat itu biasanya kan satu bak mobil sampah itu aja kan. Jadi mau nggak mau semua ke satu lagi kan. Nah, itu tadi pertanyaan Bu Erniati dari Payakumbuh tadi. Oh, gitu. Kenyataannya memang begitu kan. Banyak yang sudah kita pilah di sumbernya di rumah tangga lalu dicampurin lagi. Nah, itu tadi Dang udah bilang tadi. Karena SDM tidak dilatih, sistem tidak terbangun dengan bagus gitu loh ya. Banyak gitu masalah sampah yang di hulunya saja nggak selesai. Nah, apa yang kita harapkan di hilirnya gitu loh ya. Nah, sehingga ya tumpukan sampah, longsor sampah. Kemarin lo di Tangerang ya, Tangerang Selatan ya. Tahu nggak dapat kabar itu TPA-nya persis di pinggir sungai kan. Lalu hujan datang, lalu jebol lah dinding penahan si TPA-nya, lalu sampahnya masuk ke sungai. Itu mau ngapain lagi? Kalau udah masuk ke sungai emang bisa sampahnya dibersihin. Nah, itu udah bahaya ya. Bahaya. Nah, di Pariaman ini juga karena tidak tidak ya mereka tuh gimana ya? Ya udah mungkin kalau nyalahin diri sendiri aja lah ya Dam ya. Kalau nyalahin orang lain banyak yang tersinggung nanti Dam. Intinya di Pariaman aja tuh mau nambah 2,5 hektar lagi lahan untuk TPA, bayangin. Nah, dari sekarang tuh punya 1 hektar lahan, mau nambah lagi 2,5 hektar lahan. Itu kan pakai duit Dam. 2,5 berapa harga tanah sekarang Dam? 500.000 semeter persegi ya, kali 2,5 berapa duit itu? Emang banyak duit Kota Pariaman mau beli tanah. Pasti mengharapkan dari pusat lagi kan, ujung-ujungnya ngutang lagi kan. Ini tapi gimana Deko dengan ini fenomena kalau misalkan kan biasa kalau masyarakat di kampung dibakar deh. Kalau nggak boleh. Kalau bakar sampah nggak boleh Dam. Apalagi sampah terbuka ya. Sedangkan sampah pakai PLTSA saja itu diributin, apalagi sampah terbuka. Bakar sampah terbuka Dam. Iya. Indikatornya gini aja Dam. Idam anggap ya, Idam aja deh. Idam bakar sampah, lalu berdiri di dekat sampah. Kira-kira enak nggak suasananya Dam? Enggak. Udah Dam, kalau nggak enak berarti nggak ramah lingkungan Dam. Ya, itu aja indikatornya. Ya. Nah, itu nggak ramah. Kenapa? Karena terbentuk namanya CO. CO itu berbahaya Dam. Belum lagi partikulat masuk ke hidung, masuk ke paru-paru. Kalau yang dibakar sampah ada namanya dioksin. Dioksin nyebabin kanker. Nah, maka nggak boleh pembakaran terbuka. Ya. Solusinya gimana? Iya, nama di kampung kan lahan masih banyak, Dam. Bikinlah komposter gitu loh. Ya, apa susahnya? Ya. Lalu galakkan yang namanya pemakaian barang-barang zaman dulu itu udah misalnya kantong-kantong belanja itu dari kelapa, dari ilalang gitu loh, kan banyak. Itu kan bisa dikompos kalau rusak. Dan kita bisa jual itu kan, dan itu berlanjut kan kalau kita jual itu lalu ada yang rusak, orang beli lagi kan kita. Ada sustainable ekonominya kan. Nah, ini yang circular ekonomi itu Dam. Bukan sampah, bukan yang dari daur ulang atau plastik-plastikan. Udah stop lah gitu ya. Plastik-plastikan ya. Itu bisa aja Dam. Orang di kota aja udah nyari bahan-bahan kayak kain, kayak ilalang gitu untuk tas-tas mereka kan, itu Dam, selain nilai ramah lingkungannya itu eksklusif loh Dam. Orang pakai kayak begitu loh Dam. Tapi memang pengrajinnya harus bagus juga, jangan ngasal-ngasal juga bikin tasnya kan. Kalau ngasal-ngasal malu Dam. Udah pernah waktu itu ada orang bikin daur ulang dari sampah molto atau apa, saya lupa tuh Dam, bikin tas Dam. Saya tanya, emang kalau ibu pergi ke mall pede nggak bawa tas molto ini? Dibandingkan tas yang dari rajutan atau rajutan dari ilalang, gimana lebih pede mana? Oh, lebih pede ilalang gitu loh daripada. Nah, makanya nggak ada nilai jualnya Dam, sampah-sampah yang didaur ulang kerajinan kayak begitu. Iya. Lama lah, ya nggak bakal lama. Oke. Udah Dam, udah. Jawabannya pas deh. Udah, oke dah. Ini kan tadi sejalan ini kayaknya pertanyaan juga nih. Kalau dibakar semua efeknya apa kan? Tadi yang udah disampaikan ya. Oh iya, itu Uni Empui 07 ya. Uni Empui ini dulu namanya Empui Ilalang. Nah, ilalangnya bisa nih kita bikin kerajinan Uni ya. Saya lagi nyari pengrajin juga tapi belum dapat ya. Lalu tikar-tikarnya kita coba, kalau udah kan kebetulan nih tinggal di Kota Pariaman kan masih ibaratnya masih desa juga lah ya. Itu masih ada tuh tikar-tikar yang dari ilalang, motifnya bagus-bagus. Coba berapa banyak UMKM yang ada yang di sini yang kita bisa berdayakan kalau kita bisa bikin itu Dam. Dibanding kita tanda kutip memperkaya pengusaha-pengusaha yang udah kaya juga gitu loh kan. Lebih baik kita berdayakan. Sini banyak kelapa, bisa sendok dari kelapa bisa dibikin. Apalagi piring dari kelapa. Ini Darodi ada ya. Nah, Darodi satenya nanti
piringnya dari kelapa aja dah ya. Nah, sendoknya dari kelapa, jangan. Nah, sedotannya dari bambu atau apa gitu loh dah. Bisa. Itu bisa lah tuh dah. Ini menaikkan brand dari Super Mudo nanti kan. Atau di sana mungkin ada ini ya teman-teman. Kalau ada produknya nanti enggak apa-apa dikasih kuda kok. Udah coba. Oke, siap dah. Nah, selama ini ini kan sate ini kan ramah lingkungan ini. Selama dia di packaging pakai daun pisang. Nah, daun pisang itu Dam. Nah, ini bedanya sama plastik Dam ya, atau sama kertas. Ya, kalau daun pisang tok ya, daun pisang tok. Lalu nanti Darodi ngasih stempel tuh ke daun pisangnya gitu ya. Ini kan selama ini kan dicetak ya Darodi ya. Nah, sekarang di stempel gitu ya. Nah, daun pisang ya tentu kita harus yang kuat juga daun pisangnya ya. Nah, itu kalaupun dia tercampur dengan sisa-sisa sate itu masih bisa dikompos. Tapi kalau kertas, kalau udah nyampur sama minyak, sama lemak yang ada di sate, itu nggak bisa dikompos lagi. Nah, sama dengan plastik juga. Ya, plastik itu Dam. Kenapa harus digalakkan untuk memilah plastik itu? Karena kalau plastik udah tercampur material lain, itu nggak bisa diapain lagi Dam. Dia pasti akan jadi sampah. Ya, sampah memang artian sampah gitu. Sampah bener ya? Sampah beneran gitu loh. Nah, tapi kalau dia masih kayak kantong kresek aja tuh yang bening ya, itu kalau Idam bisa milah itu ada nilai jualnya. Tapi tentu rupiahnya kecil Dam, harus nunggu 1 kilo dulu baru dapat 1.500. Ya bayangin lah kantong kresek 1 kilo sebanyak apa Dam? 1 kilo Dam, banyak banget itu, nggak mungkin kerjaan kita ngumpulin itu aja kan. Nah, ini yang udah maksud. Jadi ke industri bukan industri sih di bisnisnya sate bisa kita lakukan itu harusnya gitu ya. Apalagi sekarang udah ada juga pengembangan packaging pengganti styrofoam itu dari pelepah pinang Dam. Udah ada mesin cetaknya. Iya. Nah, styrofoam kan, pinang kan juga pelepahnya juga ringan kan? Iya. Nah, itu bisa juga. Tapi kayaknya produksinya belum banyak. Nah, apalagi. Nah, ini saya suka diskusi yang kayak gitu. Misalnya, di bisnis saya, apa yang bisa saya lakukan untuk setidaknya mengurangi aja lah ya. Janganlah kita muluk-muluk zero waste dulu gitu loh. Kurangin aja dulu gitu loh, meskipun hanya 1 kantong kresek doang gitu loh. Nah, itu sudah bagus banget gitu loh. Itu udah keren banget menurut saya Dam ya. Nah, itu kira-kira. Iya. Oke. Kita Dam, ini lanjut Dam. Nanya lagi nih. Iya. Masih banyak sampah yang dibakar ya. Awak juga sering mengingat TPA dan sampah masih sedikit, jadi yang instan banyak yang kita bakar, perlu digalakkan secara masif. Betul, kerjasama program dinas ya. Aduh, kalau kerjasama sama dinas mah usah lah, itu pengalaman ini pahit saya juga ya. Itu yang duka tadi ya. Oke, saya nggak mau cerita, takutnya banyak yang tersinggung nanti. Oke. Atau mendukung komunitas lingkungan. Ya, komunitas oke, saya dukung. Cuma kayak gini, Ori, kadang komunitas ini beda kapalo arahnya, nah beda lagi tuh mindset yang kebangun. Nah, udah ini bingung juga. Nah, bagi mereka ada juga nih komunitas lingkungan yang tidak apa-apa pakai plastik, yang penting plastiknya dipilah. Nah, udah tuh nggak setuju yang kayak begitu. Nah, kalau udah komunitas yang bener nggak usah pakai plastik, nyari yang lain gitu loh. Nah, sembari memilah plastik gitu loh. Nah, kemarin ada juga itu yang diskusi. Kita nggak bisa menghindari plastik. Betul, kita nggak bisa menghindari plastik. Makanya saya nggak pernah memusuhi plastik. Saya yang bikin kelola plastik. Nah, diet plastik. Ya, kita nggak boleh memerangi plastik karena kebutuhan kita akan plastik itu masih tinggi. Nah, itu nggak boleh kita menafikan itu, Idam. Kita harus akui itu. Cuma kan gimana nyatanya sekarang gitu. Teman-teman di pengusaha daur ulang plastik teriak sekarang, Dam. Karena di Jakarta itu dilarang pakai plastik kresek. Nah, bayangin kalau, ini yang udah bilang tadi, makanya udah hati-hati bangun bisnisnya. Bayangin ya, ini teman-teman ini bisnis utamanya adalah daur ulang plastik. Nah, sekarang bahan bakunya yang ditahan oleh Pak Anies kan, nggak boleh lagi nih hadir nih si plastiknya di kota Jakarta kan gitu. Kalau bahasa ininya kan. Artinya kan orang-orang ini udah investasi, udah banyak ke bisnis plastik kan gampang kan. Jadi ada kekhawatiran bakalan industri plastik ini nggak jalan lagi, atau industri daur ulang plastik nggak jalan lagi. Gimana ini karyawan mereka? Nah, ini kenapa bisa terjadi ini? Karena tadi udah bilang tadi, niatnya. Nah, ya, niat dan nilai yang dibangun di awal itu udah nggak tepat gitu. Membisniskan plastiknya. Nah, kita nggak boleh kayak begitu harusnya gitu. Nah, ketika plastik stop, kan semuanya akan jadi bermasalah, Dan. Nah, sekarang nih teman-teman ini mengkritik Pak Anies.
gitu loh ya. Kenapa dilarang plastiknya? Harusnya bukan plastiknya dilarang, tapi dikelola gitu loh plastiknya. Benar juga sih. Apa ya Dam ya? Sekilas tuh benar juga Dam, tapi praktiknya Dam, Idam pergi aja deh. Idam sekarang di mana? Di Bangka Belitung ya. Di Belitung, Berarti dekat sama Darodi ya. Nah, jalan-jalan beda pulau. Oh, beda pulau ya. Atau Darodi atau Idam gitu ya. Janganlah ke sungai-sungai di sana. Apakah sungai kita bersih dari sampah kresek? Enggak kan? Enggak ada sungai yang di Jakarta ini, meskipun Surabaya saya bilang paling bersih, tetap aja ada orang yang buang sampah plastik. Ya, atau tidak sengaja plastiknya terbawa angin masuk ke sana. Itu gimana? Tanggung jawab nggak teman-teman? Saya pernah tanya itu waktu di IG-nya, tapi nggak dijawab. Waktu itu sih styrofoamnya saya tanya. Styrofoam kalau udah, katanya sih styrofoam bisa daur ulang. Oke, saya terima itu. Tapi Dam, harus pikirkan juga Dam, bisnis daur ulang itu pasti ada emisinya Dam ya. Itu banget Dam. Makanya ini masalah yang cukup rumit sebenarnya ya. Iya. Nah, styrofoam itu Dam, kalau udah tercampur sama minyak lemak itu, maaf ya saya bilang tuh nggak bisa lagi kayaknya di daur ulang itu. Belum ada lah. Kalau dia tercampur sama minyak kan biasanya itu di sana ada seblak gitu nggak? Seblak mie ada. Bubur ayam kan kalau di Jakarta tuh beli bubur ayam pasti pakai itu. Nah itu kalau minyaknya udah nyampur sama si styrofoamnya gimana mau daur ulang lagi gitu loh Dam. Oh, jadi sampah bener deh. Bisa Dam. Dan styrofoam itu Dam material setan itu Dam. Kenapa saya bilang setan? Karena dia itu nggak pernah mati-matinya. Artinya dia tidak bisa diuraikan sampai kapanpun. Belum ada penelitian. Nah, sampai kiamat mungkin dia baru habis si styrofoamnya Dam. Ya. Nah, kayak gitu loh sifat si styrofoam tuh nggak bisa Dam diuraikan Dam. Tapi di daur ulang oke bisa. Tapi sampai kualitas ini loh Dam. Nggak apa-apa ya Dam ya, agak lewat dikit Dam. Lanjut Dam, mantap ini. Lagi semangat-semangatnya lagi seru-seru ya. nih. Bisa ditularkan ke yang lain. Jadi Dam, daur ulang itu Dam ada nanti ininya Dam, kualitasnya. Jadi ketika dia pertama kali daur ulang, nah kualitasnya kan jadi turun dari yang aslinya. Kresek itu kan langsung dari minyak bumi tuh. Dari minyak bumi lalu diolah, lalu ada industri petrokimia gitu ya. Nah, industri petrokimia bikinlah namanya biji plastik. Nah, kualitas beda sama biji plastik yang didaur ulang Dam. Nah, ketika didaur ulang lagi yang sudah didaur ulang tadi beda lagi. Nah, akhirnya dia jadi sampah. Ketika dia ujungnya jadi sampah kan enggak ada circular ekonominya kan? Nah, terus diapain? Ditimbunkan di TPA. Itu pun kalau pengolahan TPA-nya bagus. Kalau TPA-nya nggak bagus, gimana Dam? Dimakanlah sama jawi, sama sapi, kerbau, kambing yang mau kurban tadi itu. Nah, kita nih mau Idul Adha, mau ibadah, pengen sehat, makan kambing, makan sapi, ujung-ujungnya dapat kanker. Ibadahnya di mana gitu loh Dam? Jadi ini loh maksud udah yang udah pengen bantu gitu teman-teman gitu. Ayolah nggak apa-apa kita bukan join sih, maksudnya kolaborasi. Apa sih yang bisa saya terapin di bisnisnya saya? Oh, punya warung gitu loh. Oh, sekarang online. Apa semuanya pada kemarin itu ya, siapa yang adik-adik yang ini bikin go sembako gitu ya. Pasti banyak sampahnya kan karena packagingnya banyak. Nah, itu gimana mengakalinya? Ayo caranya. Gitu loh, dan kira-kira begitulah. Jadi industri daur ulang pun, nah ini jangan sekarang Dam, saya tidak kalimat udah atau pernyataan udah itu tidak menyasar ini ya, menyasar satu pihak gitu ya. Menyindir yang tadi yang udah cerita. Enggak, tapi ada istilah baru Dam sekarang namanya greenwashing. Tahu nggak greenwashing? Kalau dulu kan kita belajar pembodohan, kita pakai produk A, ternyata produk A ini untuk udah nggak usah sebutin mereknya lah ya, nanti untuk membiayai perang di satu wilayah. Nah, dulu apa namanya itu istilahnya kalau ini Ghazul Fikri ya. Ghazul Fikri. Ya. Nah, Ghazul Fikri versi lingkungan hidupnya ada juga namanya greenwashing. Greenwashing adalah itu program yang dibikin oleh suatu perusahaan seolah-olah perusahaan itu udah menerapkan prinsip ramah lingkungan. Kayak gitu banyak ada, banyak banget yang kayak begitu. Makanya hati-hati tuh, ya. Seolah, ini udah ramah lingkungan, kami sudah menghemat air, kami sudah mengurangi plastik segala macam. Tapi nyatanya di lapangan greenwashing. Dulu di undang-undang tentang sampah ada namanya EPR, Extended Producer Responsibility, artinya tanggung jawab lanjutan dari tanggung jawab lanjutan dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan jangan hanya
enaknya bikin produknya aja. Gitu ya. Tapi harus membantu juga memikirkan produknya itu kalau udah nggak bisa limbahnya kita apain lagi gitu loh. Oh, betul. Nah, itu nama EPR. Di Jepang itu udah berlaku, Dasukri. Maka Jepang ini termasuk yang paling bagus ya. EPR di Jepang itu misalnya elektronik kayak laptop yang sana dipakai. Kalau dia misalkan jadi sampah, tidak bisa dipakai lagi, itu nanti ada materialnya ini nanti dipreteli satu-satu dah. Ada emasnya, ada tembaganya, ada plastiknya. Itu bisa lagi didaur ulang. Ya, meskipun memang IPR ini nggak ideal juga, nggak ada yang namanya fenomena sirkular itu nggak ada dah. Misalnya kayak plastik ini dia pasti ada umurnya, life cycle-nya ada. Iya, life cycle-nya ada. Ya, nah kira-kira begitulah ya. Iya, mantap dah. Panjang udah ceritanya. Lagi bersemangat nih kayaknya. Lanjut dah, ada pertanyaan tuh dah. Ya, nggak apa-apa nih sampai menjelang asar aja lah sini. Lanjut. Ya, buat bacaan buat pengolahan penanggulangan berbagai jenis sampah. Ya kalau udah jujur ya, udah tuh nggak termasuk orang yang suka banget baca buku. Gimana ya? Bukan suka banget sih, tapi karena apa ya? Keadaan sekarang dulu waktu kuliah tuh suka banget lah baca-baca buku inilah ya, buku-buku buku-buku kuliah ya. Bukan diktat ya, tapi memang buku-buku tentang environmental engineering misalkan. Nah, tapi karena sekarang ya kesempatan untuk baca buku dibeli tapi nggak untuk dibaca, tapi untuk dikoleksi aja biar keren nanti kerak-kerak kita kan. Rame ya. Iya, nggak ada planningnya gitu loh ya. Jadi kalau ada diskon ya sama lah diskon beli, tapi kan buku nggak ngasilin sampah ya. Nah itu dia. Maksudnya ya sayang banget kalau buku jadi sampah gitu ya. Buku itu ilmu. Jadi kalau sekarang sih lebih banyak itu nyari referensi lewat internet aja gitu loh. Oh lihat apa sih yang berkembang di Amerika, berkembang di Jepang. Nah lihat itu kan banyak itu, lihat aja lah waste management atau apa. Lalu di Instagram juga. Nah jujur udah platform yang paling udah gemari sekarang tuh Instagram ya, karena ilmunya banyak banget di sana ya. Banyak komunitas di sana. Silakan aja lihat aja komunitas lingkungan. Ya salah satu yang saya bilang tadi itu Ibu Mbak atau siapa yang Mbak ya, karena beliau orang Malang, Mbak Deka Wardani, ya D.K.Wardahani. Ya. Beliau tinggal di Malang, lalu menerapkan homeschooling buat anak-anaknya, salah satunya ngajarin anak-anaknya gimana cara mengompos. Keren banget lah homeschooling ini kan digemari sama kawan-kawan yang intelektual sekarang gitu ya. Banyak sih teman-teman yang bagus-bagus, ya ilmunya bagus-bagus itu homeschooling semua gitu ya. Dan beliau itu memang keislamannya cukup bagus ya rasa gitu ya, Mbak Deka Wardani ini. Ada juga di Bali namanya Bali Buddha ya. Bali BUDA. Nah, meskipun Bali Buddha ya, tapi ini yang ngelola nih orang Islam, ini mualaf dari Amerika Serikat. Udah 30 tahun atau 20 tahun tinggal di Indonesia. Hijab bagus ya, bahkan saya dengar juga liko juga beliau gitu ya. Dia pernah live streaming gitu ya, dia cerita gitu ya. Nah banyak ini orang-orang Islam ini yang ya teman-teman lah gitu ya, lingkaran beliau ini yang belum sepenuhnya paham bagaimana mengelola sampah. Nah, beliau itu bagus banget. Saya lupa namanya, tapi lihat aja di Instagram itu Bali Buddha ya. Nah, Bali Buddha itu gimana? Itu cukup bagus juga sih Pak ini kita. Ya, nggak ada sih referensi yang buku yang ini ya. Kalau saya pernah beli buku Mbak Deka Wardani ya, bagaimana cara ngompos di rumah. Gitu ya, ada bukunya. Tapi nggak tahu nih bukunya udah kemana ini, karena udah selesai baca ya udah nggak tahu lagi taruhnya di mana. Silakan aja, banyak referensi sekarang, nggak cukup di saya saja. Banyak banget lah ya kalau pengen tahu bagaimana kondisi persampahan di Indonesia sesungguhnya dan apakah bisa teknologi luar itu serta-merta diterapkan di Indonesia gitu ya. Nah, ternyata jawabannya nggak bisa. Pendekatan emosi kita beda, pendekatan sosial kita beda. Jangankan dari Swedia tadi ke Indonesia. Antara orang Minang sama orang Jawa itu beda metode sosialisasinya, Idam. Iya. Ya, beda banget. Kalau udah ngomongin A aja ke orang Jawa misalkan, itu udah langsung praktek. Nah ini kalau udah pernah waktu itu mungkin ada script udah nggak cerita ya, ke tanah datar gitu ya, macam-macam aja alasannya untuk nggak mau ngolah sampah gitu loh. Nah, kalau teman-teman di Jawa itu kebanyakan gitu ya, dia mau dia cepat tergerak hatinya untuk apa namanya, cepat lah gitu loh, gercep lah gitu ya. Nah tapi saya tidak menjelekkan, enggak, kan beda suku, kan beda-beda nih Dam, karakternya Dam. Pendekatannya. Kita orang Medan gitu ya, nah, kaget kita nanti cara mereka ngomong ke kita kan. Ini lagi-lagi bukan menjelekkan suku, tapi ini saya bicara plus minusnya gitu ya. Jadi metodenya harus beda antara orang Minang
orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar itu pasti beda metodenya. Metode edukasinya ya Dam ya. Lalu teknologinya juga. Teknologi di Jepang itu main bakar-bakar aja. Iya bisa. Di sana kan nggak ada sampah duren, nggak ada sampah rambutan, nggak ada sekam padi, pun ada ya masih tergolong bagus lah nilai kalorinya. Nah kita udahlah tercampur, musim duren banyak duren, mau dibakar di PLTA, ya asapnya yang banyak Dam, bukan energinya. Kan ini teman-teman mesin mungkin kalau hadir gitu ya. Coba deh kalau bakar yang basah-basah, asapnya ya. Lalu apalagi dimarahin sama bos, lu gila apa gitu ya, bakar yang basah-basah, rugi nih PLN, udah berapa triliun rugi PLN, makin rugi gara-gara bakar duren gitu ya. Nah ini Dam yang harus diperhatikan juga, teknologi kita, pendekatan teknologi, bahkan bisa dengan tradisional, PMisasi itu tradisional Dam. Nggak perlulah 1 triliunan datang alat dari luar ke sini, itu nggak perlu harusnya, kalau kita betul-betul detail, paham. Nah itu makanya kan udah, di Islam udah komplit semua lah, tinggal ngejewantahkannya dalam bidang ilmu kita masing-masing. Udah nggak bisa berjalan sendiri, udah harus sinergi dah. Ahli TI, ahli elektro, ahli mesin, ahli pemasaran, wah semua harus komplit dalam timnya. Kalau nggak kacau dah. Nah, ya nggak bisa. Dan mungkin saya tanya nih ke Uda nih, ya. Kita akan coba compare dampak nih, ya. Membandingkan dampak. Udah silahkan jawab yang mana dampaknya paling minimal ya. Dibakar atau dibuang ke TPA? Dibuang ke TPA. Dibuang ke TPA. Ya. Diolah misalnya kayak PLTSA atau ditimbun? Nah, ini belum bisa ada jawab. Masih ketek lain udah Dan. Nah, gini Dan. Anggap apa ya dari seleksi? Iya, nggak apa-apa. Timbun itu bagus, seolah bagus ya, dan itu cepat banget dan tergolong aman. Nah, limbah B3 Dam. Nah, limbah B3 tahu ya Dam ya? Iya. Kayak baterai. Di rumah tangga kita kayak baterai jam, laptop itu kan kita, campur ya. Kabelnya kita gitu ya. Lalu bekas botol pembersih. Oli bekas, botol pembersih lantai, itu semuanya harusnya tergolong limbah B3. Iya. Karena sifatnya sudah B3, dia berbahaya dan beracun kalau dibuang ke lingkungan hidup. Nah, itu definisi limbah B3. Iya. Nah, ketika ditimbun, limbah B3 ini, nah kan dia tidak semua bisa dimanfaatin. Jadi dia harus namanya distabilkan dulu karakter bahayanya Dam, baru ditimbun. Iya. Nah, itu nggak apa-apa lah. Oke, itu solusi ya. Tapi hati-hati juga, di dalam tanah kita ada makhluk hidup lain, ya, atau makhluk lain lah yang tidak hidup, air. Tapi kalau dalam Islam kan air itu hidup juga dia ya. Karena kalau dibacain Bismillah, apanya berbeda ya, efeknya berbeda kalau nggak dibacain Bismillah gitu ya. Nah, itu makhluk hidup juga ya kalau dalam Islam gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak diatur bagaimana cara menimbun, masuk ke sana, itu bisa mencemari Dam. Air tanah itu paling sulit kalau dia sudah tercemari. Beda sama air sungai, masih bisa kita bendung. Air tanah gimana cara ngebendungnya? Nggak bisa, ya. Tuh, maka Dan bisa jawab. Nah, PLTSA, masalah di PLTSA ini sebenarnya adalah masalah emisi Dam. Ya, masalah emisinya yang belum terpecahkan sampai sekarang. Ya. Nilai kalor oke lah bisa dapat ya kalori yang bagus untuk pembakaran. Tapi gimana kalau emisi? Lebih mudah mengontrol sampah daripada udara Dam. Emang itu bisa lihat chemical yang ada di udara? Coba datanya, bisa nggak lihat CO? Nggak bisa kan? Bisa nggak tahu CO-nya hari ini akan perginya ke sini besok? Dam, ya udah ini kan bidang udara ini Dam S1-nya. Yang paling bisa diprediksi itu udara. Coba deh, jangankanlah itu Dam. Cuaca aja agak sulit ya meskipun ada BMKG. Hari ini angin kencang. Detik berikutnya tiba-tiba bisa hujan lebat Dam. Udara tuh kayak begitu. Jadi tuh nggak bisa dalam maksudnya kita oke lah sekarang banyak tools yang bisa dipakai untuk memprediksi. Ingat ya, memprediksi bukan memastikan. Sama kayak orang BMKG gitu loh. Makanya udah hati-hati nih. Nggak bisa udah ngomong lebih bagus mana PLTSA atau timbun. Tapi yang kita lakukan pendekatan mana yang lebih efektif aja Dam. Nah, sementara ini ya udah timbun aja dulu. Cuma upaya reduksi di awal tuh harus ada. Upaya minimasi mengurangi sampah di awal harus ada. Itu loh Dam. Ya, berarti gini Dan, kita balik ke untuk nih ya. Jadi kayak merasa bersalah nih setelah ngikut acara ini nih kalau kita nggak benar mengelola sampah ya deh. Idam untung tuh Dam, udah ngajarin orang untuk dapat kompetensi pengolahan limbah. Idam tahu apa konsekuensi hukumnya Dam? Apa tuh Dan?
Jadi kalau misalkan si perusahaan kan punya SDM sekarang udah ngelatih orang yang udah untuk dapat kompetensi itu, kompetensi ahli udara, ahli air, ahli laut. Kalau dia masih kedapatan membuang sampah, dan itu 3 tahun dan 3 tahun di penjara dan 3 miliar dendanya, Dam. Oh Jadi iya. teman-teman yang ikut pelatihan kompetensi ini pada takut semua. Lah, kalau misalnya saya dapat sertifikat kompetensi, nanti kalau ada macam-macam kan penegak hukum akan nanya ke saya karena kan sertifikat kompetensi itu negara, Dam, yang ngeluarin, Dam. Ya bukan pelatihan biasa ini, Dam. Iya. Nah, itu aja, Dam, ada ketakutan nih. Tapi udah edukasi kan, nggak begitu juga gitu. Nah, karena nggak apa-apa merasa bersalah itu bagus, Dam, ya. Bagus. Yang penting kita kedepannya kan udah tahu, nah kita berubah gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini tidak cukup hanya materi yang berharganya, enggak. Tapi yang paling penting itu adalah mengaplikasikan apa yang kita dapatkan. Iya. Nah, itu loh. Jadi nggak apa-apa, dari yang kecil aja. Gini dah, makanya kenapa tadi ngomong kok merasa bersalah ya. Jadi di rumah kita udah pisahin tuh, mana sampah ini kan. Sampai di pembuangan kita kumpulin di truk sampah ya, ada poin-poinnya di situ. Jadi saya juga pernah cek ke TPA di sini. Itu kayaknya cuman digeser-geser, ditumpuk. Jadi kayak sia-sia gitu loh, dah. Pemisahan yang kita lakukan di rumah itu kayaknya. Ya, begitulah, Dam. Memang dari dulu, Dam, coba Dam bayangin. Sejak undang-undang sampah aja muncul 2008 sampai sekarang, Dam. Dari zaman Bahola itu sampai zaman Corona, masih begitu, Dam. Nggak ada bedanya gitu loh. Nah, jadi gimana cara mengurangi bersalah? Sisihkanlah, kalau nggak ada lahan, sisihkanlah uang, atau ya dari karung aja bisa, Dam, bikin aja kompos minimal yang kita mengurangilah ini ya sampah yang ada gitu minimal. Dan membuat kompos itu nggak sulit, Dam, gampang banget lah. Yang sulit itu kemauan. Nah ya, hati gitu loh. Udah sholat di Bandung, oke Oni, silakan Oni yang udah masuk jalan sholat asal silakan. Ya. Nanti ini di-record ya, Dam, ya? Di-record. Oh ya, nanti di YouTube bisa kok nih di ini berapa gitu ya. Apalagi, Dam, apalagi pertanyaan kira-kira. Oh ya, pendekatan yang ada syarat bisa banget lah. Kan saya bilang, dasar pengolahan sampah ini Islam. Nah, di awal saya katakan saya pernah bikin status. Islam itu agama yang komplit, nggak usah berguru sampai ke Jepang banget jauh-jauh gitu loh. Cukup aja amalin Islam ini mantap-mantap gitu loh ya. Saya bukan berarti bilang, udah kok Islamnya udah nggak begitu juga kali gitu ya. Maksudnya saya ini kebetulan di bidang lingkungan ya. Kalau ditanya fikih, hafal Al-Quran segala macam, ya saya nggak bisa dong gitu loh. Bukan bidang saya, ini bidang lingkungan, tapi saya mau ngambil nilai-nilai Al-Qurannya gitu loh. Oh, apakah sudah sempurna? Enggak dong. Yang namanya proses tentu banyak ya. Ada emosi yang terlibat di sana, ada ya biasalah namanya manusia kan. Tapi kan setidaknya dasar kita ada kuat. Islam itu apa? Nggak ngajarin kita untuk berboros-boros, karena boros itu temannya setan. Bayangin kita di Bapak Ibu belanja, lalu belanjanya banyak di kulkas, terbuang. Sama tuh Bapak Ibu sama setan gitu ya. Karena boros itu temannya setan. Ya kan? Kalau udah temanan kan udah sama gitu ya. Betul nggak, Dam? Benar. Konsep nggak tahu lah, saya belum konsultasikan ini ke ahli fikih atau ahli tafsir, apakah betul itu penafsirannya. Kalau sampah yang terbuang dari kulkas, itu sama nggak kita sama setan? Nah, saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau bagi saya itu ke diri saya dulu itu sama berarti saya dengan setan. Maka dihabiskan. Nah, muncul pertanyaan, kalau dihabis-habisin semua kan jadi penyakit. Pak Eko gitu ya, atau Eko gitu ke diri kita. Nah, makanya beli sesuatu itu yang sehat dan jangan banyak-banyak sesuai kebutuhan biar nggak sakit. Sama lah kalau makan nasi. Kita tahu selera kita nggak bagus, makan apa kalau kita hajatan gitu ya. Hajatan dulu ya, barale ada tiga lauk pauk, ada ayam, ada ikan, ada telur, masuk semua. Tiba-tiba garamnya keasinan atau nggak ada garam, kan sisa kan? Nah, jangan boros dong, coy gitu ya. Dikit-dikit aja gitu loh. Image kita juga jelek kan, banyak banget ini makanan ini kayak orang nggak pernah makan gitu ya. Nah, itulah Islam gitu loh. Itu aja, Dam, Dam, untuk mengurangi sampah. Konsep sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara setan aja. Nah, itu udah mengurangi mengurangi dampak negatif. Apalagi ini adat pesan isyarat. Ya udah, Minangkabau cara Islam, terapinlah yang kayak begitu ya. Nah, masuk merokok juga kan?
Merokok itu selain merusak kesehatan, merusak lingkungan. Asapnya, puntung rokoknya, sisa filternya. Filternya itu lebih bahaya daripada plastik Coba banyak tuh orang di Taplau itu rokok fufu buang puntung rokok ke pasirnya kan. Iya dah. Lalu terbawa oleh ombak, dimakan oleh ikan-ikan. Lalu ikannya dimakan lagi oleh kita. Ikannya udah ada kontaminannya yang kita makan lagi. Siapa yang merugi? Makanya dalam Al-Quran tuh dijelasin kan, yang membuat kerusakan tuh nggak alam, kita lah yang merusak kombinasi alam itu gitu. Alam tuh ngasih yang baik-baik ke kita, ngeluarin yang baik ke kita, lalu kita rusak, kita ganggu. Udah, nanti tiba-tiba kita keluar. Oh, salah pemerintah, nggak ada tong sampah. Sampah salah ini, nggak ada ini. Yang salah itu diri kita, bukan pemerintah, bukan industri. Dan industri itu bisa, yang ngatur industri itu konsumen Iya. Kenapa plastik itu nilai jualnya tinggi? Karena kita tuh pengen pakai plastik. Coba kalau nggak ada plastik lagi, industri itu bakal stop gitu loh. Ya. Iya, benar-benar. Jadi kita yang ngontrol orang itu bukan orang itu yang mengontrol kita gitu. Panjang ya Dam ya. Nah, panjang masalah sampah bukan masalah NaTL doang. Iya. Tapi kebetulan udah belajar itu makanya udah share dan tidak banyak orang yang mau ngomong seperti ini. Iya. Ini maaf ya Dam ya. Aktivis lingkungan. Nah, apa satu lagi apa? Pencinta lingkungan. Pencinta lingkungan. Aktivis lingkungan. Maaf ya, saya masih lihat aktivis lingkungan yang ada yang masih merokok. Saya mau tanya tuh, mau tembak. Lu menghadang-hadang batu bara, menghadang tambang ini, diri lu aja nggak bisa diperbaiki. Berhenti dulu dong ngerokok gitu. Karena kan stres juga kan. Kan stres juga ya. Nah, gimana caranya? Makan kurma, ngopi kan enak kayak begitu kan, sehat gitu kan. Atau ngobrol di kedai satenya Darudi kan ada teh talua itu kan sehat. Bisa itu. Jangan nanti ke rokok gitu larinya. Nah, itu loh fenomena Udah aja nih ya kalau masih ya kan tentu udah masih ada menghasilkan plastik, itu masa bersalah loh merasa bersalah sekali gitu. Nah, itu kira-kira ya. Nah, banyak ya nggak cukup lah 4 tahun dulu kuliah sama Dam baru ini ya. Tapi ini intinya dirangkum melalui perusahaan yang namanya Ecovisi tadi. Dirangkum prinsip HAS tadi happy, apalagi ya? Safety ya, easy ya. Nah, safety dan easy sehingga semua bisa nanti make nih, Darudi bisa makai. Nah, Ori ini pengusaha ini kan properti. Nah, properti itu ada limbahnya nggak? Ada dong. Sebelum dan pascanya ada ya. Nah, pasca propertinya udah jadi ditinggalin, saya tanya. Pengelolaannya. Nah, pengelolaan air hujannya seperti apa? Air hujan itu banyak manfaatnya loh. Tertera dalam Al-Quran, ciptain air hujan untuk menumbuhkan. Diteliti sama orang Bogor, ternyata terbukti air hujan itu lebih bagus daripada air irigasi untuk nutrisi dari tumbuh-tumbuhan. Air hujan. Nah, coba dibikin sana sistem penampungan air hujan yang bisa dimanfaatin lagi gitu loh. Jangan nanti ada krisis kekeringan dan lainnya itu bisa teratasi. Limbahnya, limbah domestik, limbah tinja, limbah dapur itu kemana? Masuk ke selokan kan? Selama ini masuk ke selokan makanya selokan perumahan Indonesia itu bau-bau karena nyampur semua di sana. Benar. Nah, itu nilai-nilai Islam yang bisa diterapkan Islam lingkungan di properti. Nah, siapa lagi nih yang hadir? Nah, Wahyu PLN kan, nah ini susah nih, dia pakai batu bara ya Wahyu. Kalau udah pakai batu bara sih nggak bisa ngomong lagi. Karena udah dasarnya udah rusak. Batu bara itu bisnis dari hulu sampai hilirnya kacau semua itu. Hulunya nambang. Iya, nambang. Hancur. Bukan karbonnya tinggi. Apalagi macam-macam ya. Oh, Bayu pakai gas. Oh ya, nggak apa-apa. Gas termasuk ramah lingkungan ya, tapi tidak sustainable. Ingat ya. Yang sustainable itu gas yang contoh yang sustainable itu misalkan gas yang dihasilkan dari kotoran. Nah, itu sustainable karena setiap makhluk hidup pasti punya kotoran. Kalau nggak ada kotoran siap-siap aja mati gitu ya. Oke. Tapi ini gasnya gas alam ya, natural. Gas itu lama banget proses recovery-nya atau dia makanya dia tidak termasuk yang tidak sustainable ya. Nggak apa-apa lah. Kita besok ya Dam ya bikin pembangkit angin ya, ombak banyak, mikrohidro banyak lah. Ya, dan bisa ke sana ya. Matahari juga bisa kita jadikan pembangkit. Apalagi semuanya bisa masuk ke bisnis apapun.
cangkang sawit, dah. Cuman ya itu khawatirnya juga pembakarannya sih dari cangkang sawit. Betul. Ya, cangkang sawit itu memang dampaknya pembakar. Kalau yang dibakar-bakar itu banyak masalahnya, Dam. Maka harus kuat di di bagian pengelolaan ininya. Iya. Nah, oke ya, kira-kira begitu. Oke, Rudi udah keluar ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Cukup ada lagi dari karena udah ya. Peserta kayaknya nggak ada lagi yang ingin bertanya. Kita cukupkan Da Eko ya. Terima kasih banyak nih Da Eko, sharingnya mudah-mudahan bermanfaat, bisa menumbuhkan kesadaran terhadap seluruh peserta yang hadir tadi akan pentingnya bahaya dari sampah ya, dan gimana cara. Tidak hanya bahaya ya, Dam ya. Ini kita kan ngomongin sumber daya sampah gitu ya. Oh iya. Itu tadi jangan fokus. Ya, kita harus hati-hati dengan bahaya, tapi jangan parno dengan bahayanya. Maksudnya jangan terlalu takut. Kita harus fokus apa nih sumber daya. Tadi kita bilang tadi kan, hidup ini siklus kan. Nah, siklus hidup kita ini siklus. Kita mati dimakan sama belatung kan, sama cacing. Cacing itu nanti menyuburkan tanah kan. Ini siklus sebenarnya, Dam. Artinya apa? Semua sumber daya. Kalau udah siklus, berarti sumber daya. Nah, itu poin penting dari ini kita, sharing kita. Oke. Makasih Da Eko. Keren banget lah ini sharing. Mohon maaf ya. Jadi ini saya mohon maaf secara live juga ini ke teman-teman, mungkin kalau ada tersinggung dengan bahasa saya gitu ya. Atau tersentil. Maafkan, insya Allah dimaafkan. Iya, saya nggak ada maksud. Pokoknya ini kebaikan. Saya siap bantu lah untuk kolaborasi, itu pertama. Yang kedua, ini kan mau diupload juga nih ke YouTube ya. Jadi saya juga mohon maaf juga. Mungkin pihak-pihak mungkin yang tidak berkenan juga dengan bahasa saya gitu ya. Nah, saya memang berharapnya bukan mengkritik untuk menjatuhkan bapak-bapak semua, bukan. Iya. Tapi ini kebaikan kita semua. Ya, kebaikan di tempat tinggal saya juga, ya. Kebaikan buat anak cucu kita juga sama-sama gitu loh. Bukan untuk hanya sekedar bukan menjatuhkan ya, bukan sekedar ya, tapi bukan menjatuhkan bapak-bapak semua, gitu ya. Nah, itu dan baik, terima kasih Da Eko atas waktunya udah mau sharing di CAF Session Sharing ini ya. Sama-sama ya. Ini semoga sukses terus Da Eko. Amin ya, amin. Sama-sama saling bantu kitanya ya. Oke, amin sama-sama. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Baik, kita tutup ya kegiatan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.